Baik, tadi ya kita akan ada dua sesi untuk sesi ngabuburit hari ini. Nanti ada sesi pemaparan serius banget ya, sharing gitu ya dari teman-teman awardee ataupun alumni dari awardee. Nanti ada kita mulai dari Mas Uki, terus kemudian Mbak Puspa, dilanjutkan sama Mbak Konita sama Mbak Febri. Terus ada info session sebelum nanti diskusi. Info sessionnya akan disampaikan oleh Kak Yurika. Begitu. Boleh kita mulai dulu ya, kita jalan-jalan dulu. Nah, ini yang baru nih. Kalau teman-teman biasanya kenal beasiswa itu apa sih LPDP, Budi gitu ya, atau LPDP yang reguler, atau afirmasi, atau TNI Polisi. Nah, yang sekarang lagi tren gitu ya, dan juga terfasilitasi teman-teman dari Kementerian Agama. Ini adalah dari Mora. Nanti bisa dijelaskan oleh Mas Sukirman. Sumonggo Mas Suki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah diperkenalkan sama Mas Asam. Saya Sukirman, awardee Mora 2017. Jadi Mora itu adalah beasiswa yang memang disponsori oleh Kementerian Agama. Targetnya adalah para dosen-dosen di Kementerian Agama, baik dia PNS maupun non-PNS selama dia mempunyai NIDN. Selain dosen, beasiswa Mora ini juga diperuntukkan untuk para tenaga staf yang ada di kampus-kampus atau di lembaga-lembaga Kementerian Agama. Nah, ya benar kata Mas Asam bahwa ini beasiswa Mora ini mungkin belum terlalu sounding di luar karena memang ibaratnya masih masih newbie, masih baby ya. Eh, Bahkan di Queen University Belfast itu saya adalah awardee pertama Mora yang ada di Queen University Belfast pada tahun 2018. Pada umumnya beasiswa Mora ini hampir sama dengan LPDP, baik dari segi aturan maupun dari segi nominal beasiswa itu persis sama dengan LPDP. Cuma mungkin dari segi rekrutmennya yang mungkin berbeda, kemudian mekanisme beasiswanya yang juga berbeda karena memang beda kementerian. Tapi so far uh, yang saya alami itu alhamdulillah hampir samalah dengan LPDP tak, karena mungkin ada beberapa berita-berita burung terkait beasiswa kami yang apa namanya tersendat alhamdulillah itu by case aja karena tergantung dari awardee bagaimana cara untuk melengkapi semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, proses pendaftarannya itu saya pertama ya ada dua tahap ya. Mungkin hampir sama dengan LPDP yaitu pertama tahap administrasi. Nah, ketika kita sudah lolos tahap administrasi, nanti akan ada tes di Jakarta. Tesnya itu ada 3, ada tes academic writing, kemudian ada interview, sama ada FGD, forum group discussion. Sedangkan untuk administrasinya, yang paling utama sih adalah kita punya nilai sertifikat bahasa sama proposal kalau untuk PhD. Oh ya, Mora ini memang hanya diperuntukkan untuk PhD, diperuntukkan untuk program doktoral. Tapi tahun ini telah diluncurkan program baru yaitu IMD, Integrated Master Doctor. Itu jadi para alumni di perguruan tinggi agama Islam itu akan difasilitasi, akan disponsori oleh Kementerian Agama dengan beasiswa dari beasiswa master tapi langsung ke PhD. Jadi dalam waktu 4 tahun mereka dapat dari master langsung ke PhD. Jadi master sama PhD-nya atau doktoralnya itu cuma berlangsung 4 tahun. Ini program baru Kementerian Agama, dan Mora merupakan salah satu dari 5 kampus yang masuk dalam list kerjasama kampus ini. Kerjasama 5 kampus untuk kerjasama untuk beasiswa ini. Kemudian untuk tesnya mungkin nggak sesulit yang di LPDP ya, karena LPDP kayaknya nanti akan dijelaskan sama teman-teman LPDP gimana ribetnya mendapatkan gimana ribetnya tes-tes yang ada di LPDP. Kalau kami mungkin agak lebih simpel, setelah setelah administrasi langsung tes, setelah tes itu langsung ada pengumuman. Jadi kami nggak ada istilah tes-tes apa ada ya tes-tes komputer yang chat-chat itu yang di LPDP. Kalau kami di Mora alhamdulillah sejauh ini belum ada. Nah, ketika kita udah dapat eh udah awardee, itu nanti akan difasilitasi oleh Kementerian Agama untuk pelatihan bahasa. Pelatihan bahasanya itu selama
6 bulan, itu semua full funded dari living allowance kita selama pelatihan, biaya pelatihan itu semua ditanggung sama Kementerian Agama. Jadi itu cukup sangat membantu. Eh, Sebenarnya Mora itu ada berapa macam jenisnya juga, sama dengan LPDP. Kalau yang pertama itu ada reguler. Saya salah satu awardee reguler. Nah, kalau reguler ini bedanya sama yang lain itu, kalau reguler itu ya kita bebas memilih kampus eh, di seluruh dunia selama memang reputasinya bagus. Meskipun kita dibebaskan untuk mendaftar ke seluruh dunia, kampus-kampus di seluruh dunia, tapi tetap pastikan kualitas kampus yang kita tuju. Nah, selain reguler itu ada program kerjasama, pathway-nya kerjasama dengan Coventry, kerjasama dengan kampus-kampus lain. Cuma pengalaman saya lebih lebih apa ya, lebih merasa keuntungan untuk kemudahan yang saya dapatkan untuk program reguler itu jauh lebih banyak dibanding yang pathway. Karena kalau pathway itu ketika udah masuk di grup itu sudah agak susah keluar. Jadi misalnya kita udah award di grup pathway grup ini misalnya, ketika kita belum dapat LOE dan mau pindah ke kampus lain itu agak ribet urusannya. Nah, beda sama dengan reguler. Reguler itu ditolak kampus ini, pindah lagi ke kampus ini. Ya, mungkin teman-teman punya pengalaman bahwa mencari kampus di luar negeri itu tidak mudah ya. Itu butuh perjuangan. Pokoknya semua kita harus saya bahasaku harus menyebar jala. Ibaratnya kita lagi di sungai harus tebar jala mana-mana aja yang nyangkut ikannya. Oke, mungkin itu dari saya Mas Hasan, nanti akan kita kembangkan dari sesi tanya jawab aja. Betul. Oh iya, Mas Uki, mungkin bisa dijelaskan apa namanya kuotanya berapa sih kalau Mas Uki kalau misalnya untuk yang Mora ini? Targetnya kan namanya 5.000 dokter ya. Jadi selama berapa tahun itu kalau tidak salah targetnya selama 5 tahun itu akan menghasilkan 5.000 dokter. Tapi yang pengalaman saya itu kita tidak ada batasan sebenarnya. Itu tidak ada tertulis secara jelas di website Mora berapa berapa students yang akan diterima per tahun, tapi mostly itu mostly seratusan. Ya, Per tapi tahunnya ya? tidak ada batasan yang jelas misalnya bahwa tahun ini hanya menerima sekian. Yang jelasnya Ah, ya jadi tergantung aplikan yang melamar dan yang memenuhi syarat. Semakin banyak aplikan yang memenuhi syarat itu semakin banyak diterima karena sebenarnya mereka mau mencapai target lebih cepat. Cuma Mora ini hanya diperuntukkan untuk Kementerian Agama. berarti kalau misalnya bukan lulusan dari IAIN nggak bisa, Mas Uki? Bukan masalah lulusannya, Mas. Jadi meskipun dia bukan lulusan dari IAIN atau dari Kementerian Agama, kampus-kampus Kementerian Agama, selama memang dia kerjanya di sana, maksudnya ngajar di sana dan dia mempunyai NIDN. Oh, berarti untuk Bosnya. alumni sama staff begitu ya? Iya betul. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, Mas Uki ini adalah awardee dari Mora untuk tahun 2017 ya Mas Uki? Apa 2018? 2017. 2017. Nah, Mora ini adalah beasiswa dari Kementerian Agama. Nanti saya sudah cantumkan linknya di situ. Mas Uki, mungkin kalau misalnya nanti link yang saya sampaikan salah, termasuk Mbak Puspa, terus Konita atau Mbak Febri, kalau linknya salah, mohon dibenarkan di situ. Saya cuman cepat banget tadi, aku cek di Google, terus aku taruh di situ. Eh, Untuk tadi, link hmm, moral udah benar, Sam. Untuk link moral udah benar. Ya. berarti Jadi teman-teman semua di yang situ teman-teman yang mau itu ya silakan berseluncur di link itu semua informasi ada di sana. Jenis-jenisnya, berseluncur ya. syarat-syaratnya. Wah, Ya. kangen banget tuh lihat orang seluncuran gitu ya di taman gitu ya. Prosotan. Em, Ya, teman-teman kalau misalnya tertarik untuk beasiswa Mora, bisa langsung kunjungi ke webnya, sudah saya sampaikan di forum chat. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan khusus untuk Mas Uki terkait dengan beasiswa Mora, terus kemudian syaratnya apa sih kalau Mora gitu kan, atau teman-teman yang ikut Mora kayak gimana Mas Uki gitu, nanti bisa dituliskan di chat, nanti kita akan sampaikan di sesi diskusi. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan, tapi kita nanti di sesi diskusi aja gitu, biar biar Mas Uki. Thank you banget. Thank Betul you betul. banget.
Wah, selanjutnya, wah ini yang ditunggu-tunggu nih. Kayaknya 36 peserta yang 36.000 peserta ini gitu ya. Ini nungguin dari beasiswa yang chevening. Wah, sekarang udah bener nih ngomongnya chevening. Aduh, habis ini salah lagi. Di beasiswa chevening ini agak unik gitu ya, karena kadang orang carinya adalah beasiswa dari Indonesia, padahal kesempatan untuk dapat beasiswa itu nggak cuma dari Indonesia doang, ada dari banyak sekali termasuk dari luar negeri yang menyediakan beasiswa ini. Nah, salah satunya kita senang sekali kedatangan kayak ini ya, kayak kesurupan. Eh, Mbak Puspa, hari ini dapat waktu kita dapat waktunya Mbak Puspa untuk bisa sharing sekarang terkait dengan beasiswa Chevening ini seperti apa, terus habis itu nanti kita akan tahu susah nggak sih di situ, terus karena kemarin ada yang gini, Mbak Puspa sebelum menyampaikan materi, ada yang curhat ke saya gitu, Mas Azam, aku nggak, dia bilangnya Pak sih, Pak Azam gitu ya, kok aku nggak keterima yang ini ya, kenapa gitu ya, terus habis itu padahal dia bagus nih backgroundnya dan lain sebagainya gitu, pinter gitu anaknya gitu. Nah, saya juga nggak bisa jawab dong, karena saya bukan dapat beasiswa itu. Nah, mumpung sekarang ada Mbak Puspa, bisa nanti kita jelaskan juga. Silakan Mbak Puspa. Terima kasih Azam. Selamat sore semua peserta webinar hari ini. Saya Puspa. Nama saya panjang ya, Putu Ayu Sutaningrat Puspa Dewi. Jadi memang bagusnya dipanggil singkat aja Puspa. Ya, saya alumni Chevening dari Indonesia tahun lalu, jadi 2018 tampaknya 2019. Jadi baru banget fresh graduate ukuran S2 dan saya mengambil jurusan MSc Educational Leadership. Nah, tadi saya sempat koreksi sedikit ya pengucapan Chevening karena kita sendiri ketika baru dapat award ini semuanya nggak ada benar nyebutinnya sampai dibuatin video gimana cara pengucapannya gitu. Ya beasiswa Chevening ini sebenarnya global scholarship program seperti Azam bilang tadi, ini memang internasional atau bisa diikuti secara global dan cukup tua. Jadi kalau misalnya LPDP itu mungkin baru semenjak ada Bu Sri Mulyani ya. Kalau kalau Chevening ini dari tahun 1983. Jadi sudah established beasiswanya dan juga alumninya sudah tersebar sekitar 50.000 di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri alumninya yang terkenal ada Marisa Anita, penyiar. Mbak Kemudian, Puspa, boleh Azam potong sebentar, mic-nya mungkin bisa didekatkan. oke, okay, kurang keras ya, cek. Ha. Ya. Alumni Chevening sendiri sebenarnya sudah sampai 50.000 orang di seluruh dunia dan untuk di Indonesia sendiri ada beberapa yang mungkin banyak dikenal itu ada Marisa Anita, penyiar, kemudian ada Pak Dr. Rizal Sukma, Dubes di UK sekarang, beserta Ibu, jadi suami istri Bu Hana juga alumni Chevening. Kemudian Yanwar Nugroho, Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan. Jadi beasiswa ini sudah cukup apa ya lama di Indonesia dan banyak juga sudah memberangkatkan anak-anak Indonesia ke luar. Termasuk Pak Tito Karnavian, alumni Chevening juga. Nah, apalagi ya, mungkin untuk perangkatan itu 1.500 kurang lebih yang diambil dari 160 negara. Jadi Indonesia adalah salah satu dari 160 negara yang diberikan kesempatan oleh FCO Foreign Commonwealth Office-nya UK untuk dibiayai berangkat kuliah di UK. Yang menarik dari Chevening ini itu tidak ada Mbak batasan Puspa, usia. mohon maaf, karena ini mau ngomongin yang menarik nih, mikrofonnya bisa deketin lagi nggak Mbak Puspa? Penting banget nih soalnya yang menarik gitu. Oke, gimana? Udah jelas? Sorry kalau suaranya Nah, masih nah, keras. segini nih. Ya, Puspa nggak bagus. Ini lagi ngomongin yang menarik nih ya. Boleh diulang Mbak tadi sempat putus-putus. Mohon maaf teman-teman. Mungkin ada eh, cek. ya aman. Tadi aku pindah dari WiFi ke provider, soalnya WiFi di rumah kayaknya yang lambat. Baiklah. Oke, jadi yang menarik sebenarnya dari Chevening ini nggak ada batasan usia karena kemarin di angkatan saya sendiri ada dari Brasil itu usianya kalau nggak salah sudah 60 tahun dan dia juga diterima Chevening dan bisa berangkat. Jadi dari segi usia tidak masalah, kemudian dari segi jurusan bisa pilih jurusan apa aja
dari segi universitas bisa pilih universitas apa aja selama itu masih di UK. Jadi tidak ada list spesifik tentang universitas dan juga jurusan. Kemudian dari segi usia juga bebas. Dan dari segi background itu backgroundnya apa aja untuk dan tidak harus linear. Yang mungkin spesifik dikejar dari Chevening adalah kandidat-kandidat yang arahnya itu kalau nggak leaders, change makers, atau influencers. Jadi memang arahnya lebih spesifik ke sana. Karena memang setiap beasiswa pasti punya karakter masing-masing kan. Hmm. Karakter masing-masing. Jadi ada yang pengen arahnya ke global citizenship, ada yang memang nasionalisme. Jadi teman-teman sendiri nanti kalau memang berminat untuk berbagai macam beasiswa yang di-share hari ini, mungkin lebih baik berkunjung ke websitenya, ngelihat visi misi beasiswanya, dan kira-kira kualitas dan kualifikasi apa yang diminta itu yang dipenuhi. Gitu sih. Sulit apa sih Kak kalau misalnya apa namanya ikut beasiswa Chevening ini dapatnya? Saya nggak bisa tentuin itu ya, karena yang saya yakini itu 90% itu usaha dan 10%-nya itu timing. Jadi memang there is always perfect time for everything. Kita nggak bisa maksa timing. Sometimes seperti saya udah coba berulang kali, ternyata timingnya itu 2018 gitu. Dan saya nggak menyesali itu berangkatnya 2018 meskipun saya sudah mencoba 2012, karena akhirnya saya merasa itu waktu yang paling tepat. Jadi 2012 sampai 2018 saya mengembangkan diri lebih banyak di karir. Jadi kalau misalnya dibilang sulit atau enggak, kayaknya masing-masing beasiswa punya tantangan sendiri ya. Tinggal nanti gimana kita memenuhi syarat-syarat yang memang di sana dan juga menyesuaikan diri dengan karakter yang diminta. Ibaratnya nih kita mau pitching, kalau misalnya teman-teman mungkin orang-orang startup ya, kalau misalnya mau pitching ke investor kan kita lihat profil investor ini kira-kira tertariknya kemana. Atau misalnya teman-teman mau ujian skripsi atau misalnya buat skripsi atau disertasi, pasti juga lihat karakter dosen kan, kira-kira ekspektasinya ke arah mana gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang harus diperhatikan kalau misalnya sesuatu. Ya, Kak, karena tadi ini apa namanya suaranya agak tipis banget, boleh aku rangkumin dulu, terus habis itu nanti kalau ada sesuatu yang salah boleh dikoreksi ya Kak ya. Berarti untuk yang Chevening ini tadi, untuk pendaftar itu bisa dari usia berapa aja, terus kemudian jurusannya bisa apa aja, termasuk universitasnya bisa apa aja, selama itu di UK atau di United Kingdom atau di Inggris atau di England, Scotland, Northern Ireland, sama satu lagi apa Wales. Jadi kalau selama ada di situ aman, bebas, pilih aja di mana aja. Backgroundnya juga nggak harus linear. Jadi kalau misalnya teman-teman S1-nya apa, S2-nya bisa macam-macam. Yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan yang mereka cari adalah orang-orang yang bergerak di leadership, terus kemudian change apa tadi Kak? Change makers, jadi memang Change pembuat maker. perubahan. Jadi mungkin untuk policy maker gitu juga kali ya. Sama influencer. Jadi teman-teman kalau yang influencer, bukan yang IG-IG influencer nggak jelas ya. Ini yang influencer beneran gitu. Untuk kemanusiaan gitu-gitu kali ya Kak ya. Itu mungkin akan diutamakan. Terus satu lagi, kita perlu perhatikan untuk yang Chevening ini terkait dengan karakter dosennya kayak mana yang kita mau daftar, terus habis itu univnya kayak gimana gitu. Termasuk juga mempertimbangkan kita mau jadi orang yang kayak mana gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait Chevening, boleh dituliskan dulu di chat, nanti kita akan sampaikan di sesi diskusi. Kak, Kak Puspa, Mbak Puspa, nanti kalau misalnya ada yang tadi belum aku sampaikan, kita bisa sampaikan di sesi diskusi. Sama nanti mungkin mikrofonnya agak dideketin lagi gitu kali ya. Ya. Ya, Tambahan mungkin ada Asam, sorry. 2 tahun pengalaman kerja. Jadi Chevening itu memang minta 2 tahun pengalaman kerja, tapi ini nggak harus 2 tahun setelah tamat. Jadi kalau misalnya sebelum tamat sudah mulai internship, kerja, misalnya di mana nyambi, itu bisa dihitung. Jadi nanti durasinya itu yang buktinya penting kayak apa, dihitung. Kak? Dibuktikan Kalau dengan apa? misalnya di company kan ada surat dari company, reference letter dari company. Oh, baiklah. Jadi kayak KKN Misalnya bisa dihitung juga download, nggak, Kak? selama ada yang bisa memberikan ini ya. Tapi KKN kan bukan kerja. Iya sih. Kan kuliah Kerja itu kerja mengembangkan nyata. profesi. Profesi.
Jadi oke, itu yang perlu jadi catatan ya buat teman-teman yang mau daftar Chevening, itu ada pengalaman kerjanya at least 2 tahun. Yes, Nanti pengalaman karena saya kerjanya gagal di sana bisa selama kuliah. Oh, Kak Puspa kemarin sempat gagal karena itu. karena belum Di lengkap situ 2 tahun. Iya. baiklah. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang sekarang masih S1, mau ambil S2 dan mau ambil Chevening, pas kalian praktek di mana gitu minta suratnya, sehingga nanti bisa dijumlahin kali ya Kak ya, praktek di Iya. sini 2 bulan, praktek di situ sebulan gitu, biar nanti bisa komplit 2 tahun begitu. Ini juga jadi perhatian mungkin buat teman-teman yang di keperawatan atau kedokteran gitu ya, karena atau mungkin beberapa profesi yang lain yang punya program profesi karena mereka selama profesi mereka bekerja di rumah sakit ya bekerja gitu ya. Terus kemudian mereka kan lumayan lama nih 1,5 tahun 1 tahun begitu. Nah itu bisa jadi tambahan pengalaman kerja juga kali ya Kak ya. Oke, great, cool. Nah terima kasih Kak Puspa untuk sharingnya. Kita akan tunggu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat di bawah ini. Jadi di situ ada kolom chat, silahkan untuk bisa dimanfaatkan. Silahkan tanya apa aja terkait dengan chevening, Mora tadi yang sesi pertama, Mora mungkin yang tadi belum mengikuti dari awal, ada dari Mora, terus kemudian kita sudah selesai untuk sesi chevening. Nanti kita habis ini kita yang penasaran nih, LPDP kayak gimana? LPDP kayak gimana gitu kan? Banyak yang nanya nih gitu. Nah, kalau yang LPDP kita akan jadikan 2 orang. Kenapa? Karena jalurnya banyak banget gitu. Wah, medok saya kelihatan ya. Jalurnya banyak banget. Ada yang reguler. Nah, ini yang wah, saya anak reguler nih gitu. Terus habis itu ada yang anak budi, saya anak budi gitu. Ya, Bapak Ibu dosen gitu kan. Biasanya akan ambil jalur budi karena tadi Kak Puspa juga sempat bilang ada NIDN. Kak Puspa apa Mas Sukirman ya? Suki kayaknya. Murah-murah. Masuki yang murah juga harus ada NIDN. Nah, begitu juga yang LPDP Budi gitu. Nanti kayak mana LPDP reguler sama Budi gitu ya, bedanya kayak apa gitu kan? Apakah syaratnya ada yang beda? Apakah standarnya ada yang beda? Kita akan tahu sebentar lagi. Untuk yang pertama mungkin LPDP yang reguler dulu ya, karena teman-teman ini banyak yang dari S1, kemudian S2, atau mungkin bukan berprofesi sebagai dosen. Sehingga pengen tahu nih kalau LPDP kayak mana gitu. Monggo silahkan langsung aja Mbak Konita bisa dimulai, silahkan. Oke, makasih ya Mas Azam kesempatannya. Jadi sekarang waktunya sharing tentang LPDP. Nah, LPDP sendiri mungkin sudah banyak ya familiar sama teman-teman banyak yang sudah tahu dan memang kayaknya sudah agak booming beasiswa ini dibandingkan beasiswa-beasiswa lain di Indonesia. Karena sebenarnya beasiswa ini kan disponsori oleh Kementerian Keuangan dan beasiswa ini adalah untuk semua kalangan. Jadi LPDP itu punya hashtag beasiswa untuk semua. Jadi jadi LPDP itu mengcover semua kalangan, mau fresh graduate, mau apalagi sekarang sudah spesifik ya, ada selain reguler, afirmasi, ada juga budi yang nanti dijelaskan sama Mbak Febri, ada juga TNI Polri, PNS juga ada, beasiswa santri, apalagi ya, ya mungkin bisa dicek lagi penggolongan-penggolongan dari beasiswa tersebut. Nah, jadi secara umum standar dari masing-masing beasiswa itu berbeda, yang mungkin sudah sempat disampaikan oleh Mas Adi. Seperti mungkin, jadi karena misalnya seperti ini, kayak untuk para fresh graduate, artinya yang mendaftar itu kan pasti akan lumayan lebih banyak, karena yang reguler itu adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk afirmasi di atau TNI Polri atau PNS. Jadi semua yang tidak masuk, tidak memenuhi syarat untuk itu berkumpul semua di reguler. Artinya mungkin seleksinya akan lebih, passing grade-nya lebih tinggi, terus syaratnya juga lebih tinggi, tapi kemudahan yang lain yang diberikan oleh LPDP adalah bisa memilih dan keterbatasan lainnya adalah universitas yang dituju itu lebih terbatas. Jadi lebih lebih ke, kalau sekarang yang saya lihat ya dari panduannya itu lebih ke universitas top 10 atau beberapa universitas yang
top 10 di dunia. Jadi kalau untuk universitas yang top 10 itu kita bisa memilih semua jurusan, tapi kalau untuk universitas tertentu hanya beberapa top jurusan-jurusan top yang ada di universitas tersebut gitu. Jadi memang kalau untuk LPDP sendiri karena tiap tahun bahkan tiap gelombangnya itu mungkin akan ada perubahan dari peraturan. Jadi mungkin teman-teman harus lebih aktif lagi untuk mengecek, mengupdate apa saja yang berubah dari peraturan ini. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan mungkin pada saat pembukaan LPDP selanjutnya akan ada perubahan. Jadi mohon dicek lagi. Jangan diterima mentah-mentah dari saya karena mungkin hari ini saya akan sharing dari pengalaman saya begitu dan mungkin apa yang saya dapatkan pada saat proses pendaftaran hingga sampai saat ini seperti itu. Nah, secara umum untuk pendaftaran untuk seleksi LPDP itu sebenarnya ada 3 tahap yang agak berbeda dengan beasiswa yang lain. Yang pertama itu administrasi, jadi di situ kita harus mengumpulkan berkas-berkas yang memang sudah ditentukan oleh LPDP seperti IELTS, LOE kalau sudah punya, terus esai. Nah, dulu waktu zaman saya itu kita disuruh masih diminta untuk membuat 3 esai, tapi tahun ini kayaknya 2 atau ya kayaknya cuma 2 esai. Lalu untuk PhD sendiri harus membuat proposal penelitian. Jadi tentang apa yang mau dilakukan, proyek apa yang akan dilakukan dan lain-lain. Nah, mungkin untuk lebih lanjut dari dokumen-dokumen yang diperlukan mungkin bisa dicek lagi nanti di sana karena mungkin akan ada banyak sekali perubahan dan saya takut salah nanti menyebutkan nanti kayak ini ada di panduan tapi Kak Konita nggak bilang jadi kan agak gimana nanti itu. Lalu seleksi yang kedua yaitu online test atau seleksi berbasis komputer. Jadi itu mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ikut CPNS mungkin agak sama sistem seleksinya. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan dan itu akan jadi ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi kita akan dirujuk. Jadi ada tempat yang di situ kita akan melakukan melaksanakan tes berbasis komputer ini. Nah, ketika sudah lulus tes berbasis komputer, kita akan melanjutkan di SBK itu juga writing test. Jadi akan dikasih satu isu. Nah, itu kita disuruh mengelaborasi, jadi harus menulis terkait isu-isu itu. Nah, setelah dinyatakan lulus, kita akan melaju ke seleksi substansi. Nah, di seleksi substansi ini yang akan ada LGD, jadi bukan FGD, jadi leaderless group discussion dan wawancara di situ. Jadi kita akan dihadapkan sama beberapa panel yang kita akan ditelusuri lagi, digali apa motivasi kita mau mendapatkan beasiswa ini, bagaimana kita nanti akan menghadapi kuliah jika menghadapi situasi tertentu. Jadi itu yang akan dieksplor lagi oleh beberapa panel pada saat itu. Nah, setelah kita dinyatakan lulus seleksi substansi, kita akan diberi kesempatan untuk ikut PK. Jadi PK ini wajib, yaitu persiapan keberangkatan. Nah, untuk LPDP sendiri, setahu saya, pada saat PK ini semuanya tuh digabung. Ya Mas Azam ya, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi dari afirmasi, dari budi, dari semua jenjang itu semua akan digabung, dijadikan satu pada saat PK ini, persiapan keberangkatan. Nah, PK ini biasanya dilakukan selama 7 hari oleh LPDP. Di situ kita digembleng tentang nasionalisme, tentang bagaimana kita dibekali dengan hal-hal yang banyak yang bermanfaat sekali, bagaimana kita bisa survive dan bisa merepresentasikan Indonesia di tempat negara tujuan kita studi nanti. Terus untuk pendanaan yang mungkin pendanaan yang dibiayai oleh LPDP selama studi, yang pertama yang pasti tuition fee. Jadi berapapun tuition fee teman-teman itu akan di-cover semua sama LPDP, jadi tenang saja. Yang kedua LA, living allowance. Jadi living allowance ini tergantung kondisi tempat negara. Jadi ada beberapa negara-negara yang mungkin jadi tergantung sorry. Oke. Jadi tergantung biaya-biaya di negara tersebut. Nah, yang selanjutnya ada dikasih uang buku. Jadi kita tiap
kalau misalnya master ya, jadi tergantung kontrak. Jadi kalau misalnya kontraknya 1 tahun, uang bukunya dikasih setahun, tapi kalau 2 tahun dan seterusnya. Lalu kalau untuk yang berkeluarga sudah bisa mendapatkan family allowance, tapi family allowance ini kayaknya berlaku untuk PhD. Jadi untuk masters, untuk peraturan terbaru sudah tidak berlaku lagi family allowance untuk beasiswa master. Lalu kita juga diberikan biaya conference, jadi kalau teman-teman mau pergi conference, mau kemana-mana, itu biaya perjalanannya, akomodasinya, registrasinya, semua dibiayai sama LPDP. Lalu publikasi jurnal internasional, jadi untuk Q1 kita akan dikasih insentif sebesar 25 juta, untuk Q2 15 juta, jadi seperti itu. Lalu akan diberikan settlement allowance, Oh ya. biaya settlement allowance, jadi akan dikasih pada saat sebelum berangkat dan setelah berangkat gitu. Jadi sangat banyak sekali ya yang diberikan LPDP. Cukup lah ya, Lalu juga cukup buat hidup. oh iya cukup. Lalu untuk biaya research yang seperti disebutkan oleh Mas Azam, jadi kita bisa mengajukan proposal, lalu proposal itu akan diproses oleh LPDP dan kita akan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dan mungkin setelah studi kita juga akan diminta untuk membuat LPJ, apa saja dari pendanaan itu yang kita gunakan, dan itu akan diupload di sistem Simonef nanti yang akan semua awardee punya. Lalu kita juga diberikan tiket PP sekali. Jadi pertama kali pergi dan terakhir kali pulang. Jadi kalau misalnya ada yang mau pulang di sela-sela itu tidak di-cover sama LPDP. Apalagi ya, mungkin nanti bisa dieksplor lagi pada saat sesi pertanyaan, tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya sharing sama Mbak Febri, biar Mbak Febri. Terus Bu Lurah nanti tinggal gini doang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Konita gitu. Oke. Baiklah. Ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita beralih ke LPDP Budi nih? Mungkin kalau untuk proses pendaftaran dan lain-lain, mungkin kalau untuk sharing pengalaman yang spesifik terkait saya nanti mungkin akan kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada yang bertanya it's okay. Jadi udah ada yang nanya, Tenang aja, tenang aja. Oke. Ya udah, nanti disimpan aja berarti. Mbak Febri silakan. Oke. Cool. Baiklah, thank you Mbak Konita. Terus kemudian, tadi di kolom chat ada yang nanya-nanya nih terkait dengan Pak Azam makanan di sana gimana? Makanannya sama Pak. Jadi, oh ya, kalau misalnya teman-teman butuh informasi, oh di sini kuliahnya kayak gimana sih? Inggris kayak mana gitu kan? Terus habis itu sebagai informasi hari ini kayaknya 10 derajat apa ya? Lumayan dingin hari ini. 9 derajat. Jadi kita udah masuk spring, terus kemudian sekarang pukul 9.39 pagi, jadi lumayan beda jauh. Terus puasanya kami baru buka sekitar 8.20-an nanti. 9.20-an malam nanti. Jadi kami masih masih berpuasa. Terus mungkin itu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya terkait dengan kehidupan di sini kayak mana, boleh silahkan. Sambil nanti saya rekap, terus habis itu kita akan ada sesi diskusi. Buat teman-teman yang nanya terkait beasiswa, tadi kita sudah sampaikan untuk MORA itu dari Kementerian Agama, terus kemudian ada Chevening itu dari UK, terus kemudian ini tadi PDP reguler. Setelah ini kita akan bahas tentang LPDP yang Budi. Saya perlu sampaikan sekarang karena kenapa LPDP Budi ini saya taruh di terakhir. Bapak Ibu dosen yang sekarang ada di sini mungkin bisa mendapatkan informasi yang tadi dari MORA, dari Chevening, terus kemudian LPDP yang reguler, sehingga nanti bisa memberikan informasi juga ke mahasiswanya. Oh ternyata kalau misalnya mau ke luar negeri kuliah gitu ya, ke luar negeri kalau jalan-jalan biasa. Ini ke luar negeri kuliah, terus habis itu bisa dapat ilmu, balik ke Indonesia, bangun Indonesia, gimana caranya, beasiswanya kayak mana, semoga bisa jadikan informasi untuk ke mahasiswanya masing-masing. Selanjutnya, wah, gue kayak ini ya, jualan obat ya. Boleh nih, sekarang Mbak Febri adalah dosen juga gitu ya, di Universitas Airlangga. Silakan Mbak Febri untuk bagi pengalaman nih, kalau LPDP Budi kayak mana gitu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Azam. Selamat sore ya ini. Selamat sore menjelang buka puasa semuanya. Oke, tadi sudah dijelasin sama Konita tentang beasiswa LPDP reguler.
sudah cukup banyak gitu ya. Boleh nggak ini ngomong udah tercover semua? Bukan. Oke, nggak, kalau mungkin dari saya tambahannya kalau Budi itu kita lebih fleksibel untuk universitasnya. Kalau reguler itu seperti tadi disebutkan harus 1 sampai 10 top 10 university di dunia, kemudian atau mungkin 1 sampai 50 ya. Dan juga ada insentifnya kalau untuk yang iya, sorry Mbak Dinda. Apa namanya, insentifnya juga ada kalau untuk yang reguler. Kalau yang Budi kita lebih fleksibel milih universitasnya. Tapi mohon diperhatikan juga, karena tiap tahun listnya Budi itu berubah. Seperti saya sudah mengalami sebelum dapat beasiswa Budi 2000, sebetulnya saya ini Budi berapa ya? Jadi diterimanya dapat beasiswa 2018 akhir, berangkat 2019. Tapi di 2017 saya sudah pernah coba apply Budi LPDP. Waktu itu universitasnya di Belanda, di Amsterdam, tapi nggak masuk. Jadi 2018 saya mau coba lagi nih LPDP Budi, tapi universitasnya nggak masuk. Jadi akhirnya saya cari universitas mana yang masuk dalam list LPDP, ketemunya di Queen's University Belfast ini. Kemudian terkait dengan administrasi, kalau dosen insya Allah IELTS-nya sudah prepare ya. LOE ini meskipun tidak dipersyaratkan harus punya, tapi akan lebih sangat bagus kalau misalnya sudah memegang LOE. Ini untuk yang Budi ataupun yang reguler juga bisa ya diperhatikan. Kalau untuk essay-nya Mbak Konita jelasin tadi ada 3 macam. Kalau waktu saya tes itu 2, jadi terkait dengan motivasi, kenapa saya memilih, dan apa ya, sumbangsih atau peran saya nanti ketika sedang dan nanti ketika akan kembali ke Indonesia. Kalau dosen ini insya Allah sudah sangat canggih, top Markotop ini ya. Kemudian apa lagi ya, ada tesnya, ada 3, komputer, ada interview, dan FGD. Saya nggak tahu apakah tetap sama. Kalau yang tahun ini sepertinya yang FGD-nya dihilangkan, jadi hanya ada komputer dan interview. Di sesi interview sih, saya rasa untuk semuanya bukan hanya di Budi ya, lebih ditanyakan kepada kenapa pilih jurusan ini, kemudian alasannya bagaimana. Pokoknya harus bisa meyakinkan interviewernya lah. Kalau kalau kita semua udah siap berangkat studi, terutama yang sudah berkeluarga ini, saya melihat ada beberapa teman yang sudah berkeluarga dengan 2 putra, 3 putra gitu ya, nggak usah khawatir. Nah, di Belfast ini keunggulannya kalau menurut saya adalah dengan semua komponen biaya yang sudah dijelaskan sama Mbak Konita tadi ya, ada family allowance untuk yang S3, yang PhD. Saya rasa itu cukup ya, meskipun kalau misalnya untuk bawa 3 keluarga gitu ya, 3 atau 4 keluarga itu insya Allah cukup, karena biaya hidup di sini itu tidak seperti di UK. Jadi seperti keluhan teman-teman yang lain, ini saya seperti teman-teman yang di negara lain, di kota lain, di London terutama gitu, kemudian di kota-kota lainnya itu cukup tinggi dan mereka mengeluh. Nah, kalau yang di Belfast ini alhamdulillah bisa lah gitu ya. Kalau misalnya membawa keluarga. Kemudian kalau untuk yang master yang misalnya tidak di cover untuk family allowance, saya yakin masih bisa bertahan di sini gitu. Jadi nggak usah takut. Ini ada dosen-dosen yang sepertinya juga minatnya S3, bisa di prospek ini, boleh tanya-tanya juga nanti ya. Kemudian PK juga, ya betul seperti kata Mbak Konita, jadi gabung ya dari semua macam jalur, semua jadi satu di PK selama 1 minggu, dapat apa ya, training atau apa ya, wawasan lah, tambahan wawasan gitu. Itu aja sih. Nanti kalau misalnya ada yang lain lagi pertanyaan, mungkin bisa pada sesi diskusi, Mas Azam. Terima kasih. Masih mute ternyata. Baiklah, saya masih mute ternyata. Baik, terima kasih Mbak Febri. Mbak Febri di sini bawa keluarga juga atau enggak nih Mbak? Oh, bawa dong. Oh,
Bawa dong. Wah, langsung bawa dong. Aduh, kok kayaknya gue nggak tahu gitu ya. Padahal sebenarnya saya tahu gitu. Jadi ini sebagai gambaran aja bahwa ada yang di sini sendirian seperti saya gitu ya. Terus ada juga yang bawa keluarga gitu. Jadi untuk teman yang LPDP bersendirian, ada yang bawa keluarga, ada yang whatever lah. Jadi macam-macam gitu. Dan itu semua terkait dengan bawa keluarga ataupun nggak bawa keluarga itu terfasilitasi. Cuman jadi catatan juga mungkin untuk yang bawa keluarga, untuk family allowance kalau nggak salah baru tahun kedua diberikan ya Mbak Febri ya. Mbak? Iya, kalau family allowance tahun kedua. Hmm. Jadi tahun pertama kalau misalnya mau bawa dulu dari kantong sendiri dulu gitu ya, baru nanti di tahun kedua, aduh ganti rugi gitu. Baiklah, ke semua teman-teman udah kasih sharingnya. Ternyata pertanyaannya ini meriah banget nih, kayak party di chat di bagian sini nih. Saya nggak tahu mana dulu yang kita akan sampaikan gitu ya. Mungkin terkait dengan pertanyaan, saya mau cek-cek dulu. Kita akan dengerin dulu info session dari Kak Yurika. Mungkin teman-teman yang datang ke sini, terus kemudian penasaran juga, kenapa sih kita di QUB? Terus habis itu ada pertanyaan tentang Russell Group. Apa sih itu Russell Group? Nanti Kak Yurika ada informasi terkait dengan itu. Kenapa sih penting untuk mempertimbangkan itu juga? Terus habis itu terkait dengan di QUB ada beasiswa yang fully funded atau enggak? Nah, ini informasinya akan diborong semua oleh Kak Yurika. Jadi, Kak Yurika udah siap nih buat sharing? Sudah. Oke, aku share konten ya. Oke. Mungkin bisa dimunculkan muka cantiknya, Kak. Wah, kan? Cakep. Ais. Oke, aku sharing dulu ya. Silakan. Udah kelihatan? Baru proses. Sudah. Oke, mungkin aku matiin dulu kameranya karena biasanya kalau di Indonesia nyalain kamera dan presentasi akan sangat-sangat nge-lag. Yes. Jadi Oke, siap. aku matiin kameranya. Oke, jadi sudah kelihatan ya semuanya ya? Ya. Oke, jadi perkenalkan teman-teman sekalian, mungkin anak-anak PPI sama teman-teman yang sudah ada di Belfast mungkin udah pada tahu aku, tapi nama aku Yurika, jadi aku perwakilan dari Queen's University Belfast. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi on mic-nya boleh tolong di mute dulu ya, biar nanti yang lain bisa sambil dengar ketika saya presentasi. Aku sambil cek juga, Kak. Ya, terima kasih. Nah, jadi saya perwakilan dari Queen's University, saya based di Jakarta, di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang nanti misalnya mau nanya-nanya soal Universitas Queen's seperti apa, cara dapat LO-nya seperti apa, nanti bisa langsung cari ke saya. Ya, nanti aku bisa share Mbak Indah filenya. Oke, jadi aku kasih brief dulu mengenai Queen's University dan Northern Ireland. Jadi kita lokasinya itu ada di kota namanya Belfast. Jadi itu kurang lebih 1 jam dari London. Kalau kita nanti naik pesawat dari London. Kalau kemarin itu aku sempat naik KLM. Jadi dari KLM itu aku naik Jakarta Amsterdam 10 jam, Amsterdam Belfast 1,5 jam. Jadi menurut aku masih convenient dan itu kita nggak usah turun di domestic terminal, kita langsung international to international. Jadi cap pertama kalian di paspornya itu langsung di Belfast. Nah, Belfast itu punya 2 airport, satu city airport, satu international airport. Jadi kalian juga nggak usah khawatir nanti kalau untuk memilih nyampe sana, airportnya ada kok gitu. Nah, ini kan kalau kalian lihat di Belfast itu kita memang pulaunya itu kita dari segi geographically itu kita nempel sama Pulau Irlandia, oke? Tapi dari segi political, dari segi hukum, law-nya, mata uang semua kita masih under UK. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum pernah ketahui UK itu seperti apa, nah ini tuh Pulau UK sebenarnya sama Northern Ireland ini kita gabung. Jadi di UK itu kita bilang ada pembagian itu 4 negara, oke? Nah, negara yang pertama itu namanya England. Oke, England itu ada di sini, ibu kotanya itu London, ibu kotanya. Yang kedua itu Wales, Country of Wales, itu ibu kotanya Cardiff, itu di sini. Dan yang ketiga itu Scotland, itu di atas, itu ibu kotanya adalah Edinburgh. Oke, nah yang terakhir itu Northern Ireland, Irlandia Utara, itu ibu kotanya adalah Belfast. Jadi kita punya 4 pembagian negara. Jadi kalian jangan bingung, karena kalau yang tadi kita sudah bahas kayak teman-teman LPDP, soal chevening segala macam, itu biasanya kalau yang saya tahu kayak LPDP, itu mereka akan pembagian living allowance-nya itu tergantung dari
kotanya. Ada yang di London, ada yang outside London. Jadi itu beda-beda. Itu yang saya tahu. Nah, Belfast sendiri sebenarnya kotanya, saya pribadi, itu mungkin nggak akan segede London, nggak akan segede Manchester atau even Edinburgh. Tapi saya pribadi, saya suka banget sama kota Belfast karena mungkin kotanya juga nggak sekecil kota-kota lain yang ada di UK, to be very honest. Tapi juga kotanya juga nggak yang sebesar kota-kota besar juga. Jadi menurut saya sangat convenient bagi teman-teman yang memang rencana mau sekolah ke luar negeri. Nah, Belfast itu juga salah satu kota yang sangat-sangat aman. Kita menang one of the safest city in the UK. Itu maksudnya dari segi kotanya itu sangat aman. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk dari segi keamanan dan segala macam. So far saya pribadi, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain di sini, student-student kita, saya pribadi di sana nggak pernah amit-amit ngalamin yang aneh-aneh lah ya, gitu ya, dirampok ya apa segala macam itu nggak pernah. Dibanding mungkin di kota-kota lain yang kalian tahu yang kota-kota besar mungkin agak sedikit lebih kurang aman. Jadi memang kalau di Belfast itu memang kita salah satu kota yang aman. Dan yang kedua yang aku suka dari Belfast itu adalah kita itu salah satu kota yang sangat-sangat murah untuk living expenses, bahkan makan di sana. Nah, mungkin nanti teman-teman PPI bisa lebih ngegasin lebih detail karena mereka yang ngalamin sendiri cari makan di sana berapa harganya. Tapi kalau waktu saya pergi ke sana, saya pernah makan di Junction, itu yang di Gedung Lo, itu di daerah gedung kampus, itu saya dapat makan cuman kurang lebih 3 pound. Dan itu nasi sama daging ya, misalnya bukan makanan sandwich atau kayak gitu-gitu, jadi benar-benar sangat-sangat proper meal, dan itu harganya cuma 3 pound. Dan compare sama misalnya kayak waktu itu saya ke London, sekali makan di London, teman-teman itu bisa spend kurang lebih 10-15 pound. Jadi benar-benar living cost-nya itu sangat-sangat beda banget ketika di London atau kota-kota besar di mainland sama di Belfast gitu. Oke, saya langsung jelasin mengenai university-nya aja. Nah, jadi untuk Queen's University itu sekarang kita peringkat di dunia sekitar 173. Hopefully tahun depan naik lagi. Kita setiap tahun senangnya aku naik, jadi hopefully tahun depan kita bisa top 150. Nah, Queen's itu sendiri universitas ke-9 tertua di UK. Jadi kita sudah ada dari tahun 1845, ditemukan atau founded by Queen Victoria, ibundanya Queen Elizabeth. Makanya nama university kita namanya Queen's University. Nah, kita juga yang aku mau emphasize di sini adalah kita peringkat ke-8 terbaik untuk research intensity. Keunggulannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya untuk lebih ke anak-anak yang memang doing master sama PhD. Karena memang di UK University itu sendiri kita ada pembagian 2 university. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Total students yang kita punya ada sekitar 24.000 dari seluruh dunia, dan kita ada sekitar kurang lebih sekitar 13% international student. Jadi hanya kurang lebih sekitar 3.000-an international students. Jadi mostly kita masih banyak anak-anak lokal dan anak-anak dari Eropa gitu. Itu masih lebih banyak. Dan juga di Queen's University sendiri kita itu member of Russell Group University. Nah, mungkin tadi ini ada beberapa yang masih pada bingung Russell itu apa sih. Nah, jadi di UK itu kita ada sekitar 130 universitas overall kurang lebih ya. Nah, dari 130 universitas itu ada 24 uni yang kita bilang namanya Russell Group Uni. Russell Group Uni itu sama aja kalau teman-teman tahu Ivy League di US kayak Harvard, Yale, MIT gitu, atau bahkan di Australia kayak Melbourne Uni, University of Sydney kayak gitu-gitu. Jadi kalau di Aussie kan ada 8. Di US banyak banget pasti ya Ivy League. Nah, kalau di UK itu namanya Russell Group. Jadi kita ada 24 uni. Jadi kayak Cambridge, Oxford, Queen's itu kita masuk Russell Group. Nah, Russell Group itu sebenarnya mereka itu uni-uni yang memang sudah lama, satu uni-uni yang tradisional, top notch traditional university, dan memang kita top untuk research intensity-nya. Jadi memang sangat-sangat kuat karena seperempat funding yang didapatkan dari UK government itu semua masuk ke Russell Group University. Oke, sisanya dari 130 dikurangin 24 itu, sisanya itu adalah modern university kita bilangnya. Jadi kalau tadi Mas Sukirman ada mention soal Coventry misalnya gitu, itu adalah modern university. Nah, modern university itu adalah uni-uni yang kasar. Bedanya dengan Russell Group adalah kalau Russell Group itu yang ngajar kalian itu bahkan dari level S1 itu sudah profesor levelnya. Jadi memang sudah level lebih beda. Kalau yang modern university itu yang ngajar kalian itu kebanyakan praktisi. Oke. Dan yang kedua, kalau modern university itu mereka lebih banyak jurusan-jurusan yang baru. Jadi misalnya kalau teman-teman rencana mau cari jurusan digital media atau fashion merchandising atau brand marketing, brand management misalnya gitu-gitu ya, itu kan major-major baru tuh. Nah, itu major-major yang ada di modern university.
Tapi kalau teman-teman rencana mau ambil misalnya major yang memang kayak kasarnya nih dari angkatan saya pun juga sudah ada kayak computer science lah, education, English, farmasi, nursing, education, itu major-major yang pasti ada di Lase Group University. Dan memang kalau misalnya bisa dilihat, kalau nanti kalian bisa research gitu ya, Lase Group University itu memang uni-uni yang sudah tua, sudah lama banget ada di UK, dan memang kita masuk ke top research intensity. Jadi memang research-nya kita tuh kuat sekali gitu. Jadi keunggulannya untuk anak-anak yang ambil master dan PhD di sini itu memang karena kita punya research-nya besar, funding-nya, dan juga kita kuat banget untuk researcher-nya, jadi akan lebih dipermudah untuk teman-teman sekalian gitu dibanding ke modern university. Oke. Nah, kita juga punya beberapa partnership di seluruh dunia. So far untuk Indonesia sendiri, kalau yang tadi Mas Uki udah mention, kita itu sudah ada kerjasama dengan Mora nantinya. Jadi hopefully tahun depan, karena saya tahu beberapa student Mora kita juga tahun ini problem yang ada itu selalu ada di English. Nah, jadi bagi teman-teman yang selalu mau tahu kalau sekolah negeri itu apa yang harus dipersiapkan, itu yang paling pertama menurut saya adalah bukan hanya dari segi funding, tapi juga dari bahasa Inggrisnya. Itu yang menurut saya yang penting. Jadi belajar bahasa Inggris yang benar-benar bagus, belajar untuk naikin nilai IELTS atau TOEFL-nya, karena menurut aku tanpa bahasa Inggris itu juga akan jadi bingung juga kalian gitu ya. Jadi itu yang pertama, hopefully tahun depan kita sudah punya good news dengan Mora. Dan yang kedua, untuk LPDP, kita juga masuk untuk kerjasama dengan LPDP. So far, untuk Queen's University sendiri, itu kita masuk ke list untuk afirmasi. Kalau tadi Mbak Konita sempat bilang, memang listnya tuh lebih banyak universitasnya dibanding yang reguler. Jadi untuk yang Queen sendiri, kita masuk list afirmasi untuk nursing, farmakologi, dan farmasi. Jadi untuk 3 major itu aja. Oke? Nah, ini aku lanjut langsung ke fakulti yang kita punya. Jadi so far kita punya 3 fakulti besar. Yang fakulti pertama itu Medicine, Health, and Life Sciences. Kita punya 4 schools di bawahnya. Schools of Biological Sciences, Medicine, Dentistry, and Biomedical Sciences, School of Nursing and Midwifery, dan School of Pharmacy. Oke. Nah, ini major-majornya. Jadi kalau kalian lihat, nanti aku agak lebih cepetin aja karena aku bisa share ini ke kalian. Kalau kalian lihat ada major yang dibintangin di depannya, itu berarti kita cuman minta IELTS-nya itu kurang lebih 6,0 aja untuk masternya. Jadi sangat-sangat rendah dibanding universitas yang lain, jujur. Nah, yang lain itu normally kita minta sekitar 6,5 untuk IELTS-nya. Jadi ini School of Biological Sciences, jadi banyak major yang kalian bisa pilih. Ini Medicine, School of Nursing, sama School of Pharmacy, jadi lumayan banyak pilihannya. Nah, ini yang fakultas yang kedua, Engineering and Physical Sciences. Again, kita punya 6 schools di bawah sini, Chemistry, Chemical Engineering, Electronics, Computer Science, Mathematics, Mechanical, Natural Built Environment, sama Psychology. Nah, ini major-majornya, again, banyak pilihannya, jadi nanti aku bisa share ini ke kalian juga, jadi kalian nggak usah lihat satu-satu, karena lumayan banyak. Jadi ini major-majornya yang kita punya, Physics, Mathematics, Applied Mathematics, Data Analytics, arsitektur, arkeologi, city planning, environmental engineering, itu banyak pilihannya dari S1, S2, S3. Jadi kita juga ada banyak pilihannya. S2 biasanya kalau kalian lihat di sini dia ada pilihan namanya MPhil. MPhil itu adalah Master of Philosophy atau Master of Research. Jadi itu dia programnya 2 tahun karena dia khusus untuk research program. Kalau yang kayak MSc gitu ya, kalau kalian lihat di sini itu kebanyakan itu programnya cuma setahun aja. Jadi itu lebih banyak kita bilangnya postgraduate thought atau kita bilangnya coursework program. Kalau yang MPhil yang seperti ini, arsitektur, environmental planning MPhil, itu dia programnya 2 tahun. MPhil ini sebenarnya turunannya dari PhD. Jadi kalau teman-teman yang memang rencana mau lanjut ke PhD, itu bisa ambil MPhil dulu juga boleh gitu. Ini fakultas kita yang ketiga, yang terakhir Art, Humanities, and Social Sciences. Kita punya 5 sekolah di bawah ini. Art, English and Languages, History, Anthropology, Philosophy and Politics, Queen Management Schools, Law, Social Sciences, Education, and Social Work. Nah, ini major-majornya. Jadi dari English, French, semuanya music, terus International Relations juga ada, Global Security itu juga ada, atau yang under management school kayak business, accounting, management itu juga ada. Dan School of Law, kita juga punya School of Law. Anak-anak yang punya S1 di Indonesia bisa ambil S2-nya juga di Law, di UK juga boleh. Dan ini Social Science, ini salah satu yang populer banget buat anak-anak Indonesia, jujur, karena kita banyak anak-anak Indonesia yang ngambil Master dan PhD di Education. Jadi ada beberapa pilihannya juga.
Nah, ini untuk ranking. Jadi kita untuk ini ranking based on QS, jadi based on word rankings by subject. Jadi kita peringkat paling tinggi sekarang itu English Language and Literature. Kita top 50 di dunia. Farmasi, farmakologi kita juga top 50 di dunia. Nursing juga top 50 di dunia. Social Policy and Administration juga top 50. Law, archaeology kita top 100. Agriculture, Forestry kita top 150. Architecture, History, chemical engineering, civil engineering, electronics engineering, medicine, dan geografi. Jadi banyak pilihannya, dari science sampai ke humanities juga ada. Okay. Nah, ini untuk ranking per UK. Jadi di UK itu ada ranking tuh ada banyak sebenarnya. Jadi ada based on QS yang world ranking yang tadi saya sudah sebutkan, atau based on UK universities. Nah, di UK universities itu juga ada ranking dari ranking uni sampai ranking major. Jadi nanti yang saya kasih lihat di depan kalian ini adalah ranking per majornya. Nah, so far kita yang paling tinggi itu farmasi dan farmakologi, kita peringkat kedua. Peringkat pertamanya itu Cambridge University, tapi kemarin itu aku ngecek Cambridge itu mereka nggak punya farmasi, mereka cuma punya itu farmakologi. Jadi literally we are number one in pharmacy right now di UK. Kita juga peringkat kedua untuk agriculture forestry, building town, ketiga dentistry, keempat untuk food science, ketujuh untuk creative writing. Menurut saya ranking ini sangat penting karena ketika nanti kalian rencana untuk apply beasiswa, biasanya mereka akan nanya kenapa memilih universitas ini biasanya. Jadi kalian bisa mention ini sebagai salah satu unique selling proposition juga ketika kalian nanti daftar beasiswa, gitu ya. Nah, ini ranking based on research. Again, ini juga based on Times and Sunday Times dari tahun 2020. Jadi kita untuk research yang pertama kita paling tinggi itu untuk farmasi dan farmakologi di UK, Queen's yang paling tinggi. Kita juga ranking pertama di UK untuk food science, pertama untuk agriculture dan forestry. Terus kita juga bagus untuk creative writing, kita kelima, 8 untuk accounting finance, ke-9 untuk English, 10 untuk nursing di UK untuk research, 10 untuk biological science, dan juga criminology. Jadi banyak pilihannya. Okay. Nah, entry requirements, cara masuknya gimana sih Kak? Nah, ini untuk yang dari S1, mungkin kalau dari kalian ada yang masih SMA sekarang. Nah, untuk S1 sebenarnya, kalau ada untuk university sendiri, untuk Russell Group University, kita terima itu hanya dari international schools, kalau memang mau masuk ke direct entry. Kalau misalnya kalian kayak saya waktu itu, dari national curriculum, kalian nggak usah khawatir, kalian bisa ambil foundation program atau diploma program. Nah, foundation program ini hampir semua major punya. Jadi kalian sebenarnya dari kelas 12 selesai, itu kalian bisa ambil foundation selama 9 bulan sampai 12 bulan. Tapi kita juga punya namanya diploma program. Diploma program itu sebenarnya misalnya sama aja kayak kalian tahun pertama di UK, kayak di university, tapi kalian di gedung pathway-nya. Jadi kita kerjasama dengan pathway program namanya INTU. Nah, mereka punya program diploma, itu untuk anak-anak yang rencana seperti kalian mau ambil bisnis, ekonomi, engineering, itu kita ada diplomanya. Jadi kalian nggak usah ambil foundation lagi. Jadi diploma ini kalian ambil 9 bulan, setelah diploma selesai, kalian langsung progres ke university di Queen's, itu masuk tahun kedua langsung. Jadi total kalian kuliah cuma 3 tahun selesai. Karena S1 di UK itu cuma 3 tahun typically, jadi kalau kalian ambil diploma, 3 tahun selesai, langsung dapat S1. English typically kita minta dari 6 sampai 6,5. Again, kalau kalian dari foundation sama diploma, biasanya mereka minta IELTS-nya masih sekitar 5 sampai 5,5, jadi masih lebih rendah. Ini untuk yang direct entry, biasanya kita minta 6 sampai 6,5. Oke. Khusus untuk medicine dan dentistry kita minta 7,5 untuk requirement untuk masuk ke S1-nya. Nah, ini untuk yang S2. Nah, S2 biasanya kita ngelihat pasti yang pertama itu kita ada 2 pilihan. Jadi upper second class sama lower second class. Jadi kalau misalnya kita punya major contoh yang management schools gitu ya, kita pasti minta rata-rata sekitar 3,0 IPK-nya. Nah, kalau yang di bawah itu biasanya kita minta dari 2,8 IPK-nya untuk yang dari sekolah universitas yang ada di Indonesia, tapi ini kita akan melihat dari akreditasi universitas yang kalian punya sekarang. Jadi memang akreditasi uni kita akan lihat based on dari BAN PT. Jadi typically kita hanya terima dari yang akreditasi A dan akreditasi B. Kalau akreditasi C biasanya kita akan bisa minta lebih tinggi lagi untuk IPK-nya. Biasanya aku minta dari sekitar 3,3 sampai 3,5 untuk requirement IPK-nya. Kalau kalian dari akreditasi uni yang bukan A atau bukan B. Oke. Biasanya kalau S2 typically kalian kalau dari S1-nya yang beda major biasanya agak sedikit susah karena kalau UK biasanya mereka harus linear, kecuali untuk bisnis, biasanya kalau bisnis mereka lebih fleksibel untuk S2,
Tapi kalau misalnya kalian S1, misalnya contoh psikologi, S2 kalian mau ambil engineering, itu definitely nggak bisa langsung direct. Itu harus ambil namanya graduate diploma, jadi kita udah namanya pre-master. Kalian bisa ambil pre-master dulu sama 9 bulan, baru lanjut ke S2. Jadi kita kalau S2 di UK itu tipikalnya harus yang linear. Oke. IELTS, nah ini yang salah satu yang aku suka banget. Queen's University sebagai salah satu Russell Group University, menurut aku kita sangat-sangat fleksibel banget in terms of IELTS. Mungkin Mas Azhar nanti bisa jelasin lebih lanjut ya, karena aku pribadi biasanya kalau kalian lihat beberapa requirement dari universitas UK yang lain, mereka biasanya minta 6,5 atau bahkan 7, dan each band-nya itu harus 6,0 biasanya atau 6,5. Tapi kalau Queen sendiri, kita ada master yang masih bisa terima di 6,0 overall-nya atau 6,5, tapi each band-nya kita masih terima di bawah 5,5. Jadi sangat benar-benar masih reasonable banget menurut aku, karena aku tahu anak Indonesia untuk dapetin requirement minimum 6,0 tuh sangat-sangat susah, aku ngerti banget. Jadi kita masih terima dari each band-nya 5,5. Jadi kita salah satu Russell Group yang masih fleksibel banget untuk terima IELTS-nya di 6,5 atau 6,0. Fees and funding, kita ini fee-nya untuk yang S1, kalau untuk yang classroom, jadi untuk bisnis gitu-gitu, itu ada sekitar per tahun itu 16.900 uang sekolahnya di sini. Untuk yang lab base, jadi kayak science, engineering, itu sekitar 20.800. Nah, yang di bawah ini yang preclinical, itu biasanya untuk yang medicine sama dentistry, kedokteran sama dokter gigi, itu per tahun kurang lebih 41.850. Oke, ini untuk yang S1. Nah, ini untuk yang S2. Jadi kita S2 itu ada yang TOT sama yang research, jadi beda. Kalau yang TOT sekitar 16.000 sampai 20.000, sama kalau yang research dari 16.000 sampai 21.000. Ini uang sekolah di tahun ini 2020. Nah, di bawah ini adalah exceptional untuk under Queen Management School. Jadi ini list untuk kayak accounting finance, international business management, itu harganya sekitar 19 ribuan sampai 20 ribuan kurang lebih. Oke. Nah, scholarship. Tadi mungkin teman-teman sekalian ada yang udah tahu soal Chevening, soal LPDP, soal Mora. Nah, sebenarnya dari university itu kita juga punya scholarship. Nah, tapi memang scholarship yang kita punya itu beda sistemnya dengan sistem yang ada di LPDP atau Chevening atau Mora. Nah, yang kita punya sekarang ini yang paling tinggi itu namanya Vice Chancellor Scholarship. Jadi ini full tuition fee scholarship. Oke, jadi kalau teman-teman dapat, ini benar-benar tuition fee semua dibayarkan university. Kalau kalian ambil S1 maksimum 4 tahun itu di cover. Kalau ambil S2 maksimum 2 tahun itu di cover. Nah, ini full tuition fee untuk semua anak internasional, tapi kita cuma punya slot untuk setiap tahun itu kita punya slot 4. Jadi 2 untuk S1 dan 2 untuk S2. Jadi kita cuma punya slot 4 di seluruh dunia. So it's very competitive. Tapi kalian bisa coba apply. Biasanya kita akan melihat pasti ini semua dari nilai yang pertama, dan kedua kalian harus buat video 2 minute short video untuk apply scholarship ini. Dan untuk dapetin scholarship ini juga kalian harus apply dulu ke university, dapetin offer dulu. Kalau yang S1 harus accept offer dulu kayak di firm choice, di CAS, itu baru bisa. Nanti dari situ baru bisa apply gitu. Kalau misalnya belum apply langsung mau apply scholarship nggak bisa. Oke, jadi harus masukin aplikasi dulu. Aplikasi ini berlaku untuk semua major kecuali medicine, dentistry, agricultural technology, teologi, business and learning, foundation, itu nggak bisa. Oke. Nah, jadi kalau memang tahun ini so far sudah tutup untuk yang PG, kemarin baru tutup. Kemarin aku juga baru dengar so far kita terima kurang lebih 1.500 applicants untuk PG. Jadi memang dari 1.500 down untuk kedua orang. So it's very competitive. Untuk yang S1 deadline kita kurang lebih sekitar 9 Juni. Jadi kalau kalian rencana mau coba apply ini boleh, tapi kalian ini tetap akan harus bayar untuk living cost dan makan sehari-hari, karena kita hanya cover untuk tuition fee-nya aja. Jadi untuk meals dan accommodation harus kalian bayar lagi sendiri. Nah, kalaupun yang ini nggak dapat, kita punya namanya International Office Scholarships. Ini otomatis. Jadi semua anak internasional yang memang sekolah di Queen's University, once kalian accept offer-nya, kalian langsung dapat scholarship ini. Jadi kalau yang fee rate 1, jadi kalau yang ambil bisnis, manajemen, art gitu ya, itu potongannya 2.500. Kalau yang fee rate 2, kayak tadi engineering gitu-gitu, dia potongannya 3.000. Oke, dan ini nggak perlu aplikasi lagi tambahan, ini otomatis kalian dapat once kalian accept offer-nya.
Nah, untuk yang S2, kita juga punya potongan scholarship, ini partial scholarship untuk yang TOT program dari 2.000 sampai 3.000. Untuk yang riset juga sama, dari 2.500 dan 3.000. Ini potongannya hanya untuk tahun pertama aja ya. Jadi kalau kayak research, postgraduate research kan kayak PhD itu 3 tahun. Jadi ini hanya potongan tahun pertama aja. Kalau yang postgraduate TOT, karena memang programnya cuma setahun, jadi memang langsung potongan kalian langsung dipotong setahun. Oke. Nah, ini kita juga punya namanya early bird reward. Early bird reward itu jadi sama aja kayak misalnya nih teman-teman sekalian nonton konser, terus kita misalnya bayar duluan, itu dapat early bird kan. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya kalian bayar uang sekolah di tahun pertama itu, sekarang sudah dimundurin jadi 15 September, jadi kalian bayar 90% tuition fee sebelum 15 September itu dapat lagi additional 10%. Jadi misalnya tadi yang dari uang sekolah 16.900 dipotong international scholarship, dipotong ini, total jadi cuman kurang lebih sekitar 12 ribuan untuk tahun pertama. Jadi benar-benar berkurang lumayan banget untuk scholarship-nya. Nah, ini dari tadi mungkin ada beberapa juga yang nanya, how to get conditional offer sih Kak, karena memang sebenarnya kalau memang kalian rencana mau cari untuk beasiswa, seperti tadi Mbak Febri bilang, kalau kalian dapetin LOE dari university akan lebih baik, karena buat supporting dokumen kalian juga akan lebih kuat. Nah, cara dapetin conditional letter, sebenarnya kalian harus submit dulu aplikasi, pasti kalian bisa submit di portal kita atau melalui education agency kita. Dokumen yang kita butuhkan itu, satu, pasti sertifikat kalian, transkrip. Kalau kalian ambil S2, berarti kalau aku minta dokumen dari S1 kalian semua. Kalau kalian ambil S3, berarti transkrip dari S1 dan S2 kalian, ijazah, semuanya kita minta semua dan harus dalam bahasa Inggris. Jadi kalau belum dalam bahasa Inggris, harus di-translate di Swan Translator. Oke? Jadi nggak bisa di-translate sendiri ya, harus melalui Swan Translator. Kita kalau misalnya kalian rencana mau ambil yang MPhil atau PhD, itu harus ada research proposalnya. Jadi kalian harus update research proposal dulu. Untuk English requirement, kita terima IELTS sama TOEFL, typically. Tapi khusus untuk tahun ini, kita bisa terima dari Duolingo dan juga Password. Atau TOEFL Home, atau IELTS Indicator, itu kita juga terima. Khusus untuk tahun ini ya. Jadi nanti aku bisa kasih link untuk Inggris approve-nya, kalian sebenarnya bisa buka dari sini. Nanti aku bisa share presentasi ini. CV itu kita minta, terus 2 reference letter dari referee kalian, copy of passport sama personal statement. Nah, reference letter ini yang sebenarnya kadang-kadang membuat pengalaman aku pribadi ya, 2 reference letter ini yang sebenarnya membuat lumayan lama untuk aplikasi karena biasanya kita dari admission itu akan email langsung ke referee-nya kalian. Nah, itu biasanya tergantung tuh kalau referee kalian balasnya lama, intinya untuk kirimin reference letternya, nah itu yang semakin lama lagi kalian offer yang keluar. Jadi biasanya nanti ketika kalian menentukan referee-nya kalian, make sure kalian info ke mereka bahwa kalau nanti ada email dari admission-nya Queens, tolong segera dibalas gitu ya. Jadi proses aplikasi kalian bisa lebih cepat gitu. Nah, di bawah sini juga ada research opportunities. Jadi bagi teman-teman yang rencana mengambil PhD, tapi kalian mau lihat kira-kira ada nggak sih yang dikasih funded dari university, itu ada beberapa yang ada funded-nya. Jadi kalian bisa buka di link ini. Kalau kalian ada yang kira-kira ada yang similarity dengan PhD atau research yang kalian mau ambil, kalian bisa buka, kalian bisa kontak supervisornya langsung. Oke. Nah, ini untuk yang PhD. PhD ini biasanya agak lebih unik lagi karena biasanya beda dengan anak-anak S1 atau S2 untuk apply-nya. Biasanya kalau PhD itu aku akan minta kalian untuk buka link ini untuk cari supervisornya dulu yang sesuai tema proposal kalian. Nah, setelah kalian buka di sini, kalian klik, di sana itu udah nemu seluruh list supervisor yang kita punya, PhD, kasarnya list untuk PhD supervisor, sama tema-tema proposal yang mereka mau ambil itu apa aja. Nah, dari situ aku akan minta kalian kontak dulu ke supervisornya, kirimin dulu proposal kalian, draftnya aja, nggak usah full proposal, kirimin dulu draftnya aja, kita mau lihat kira-kira kalian tuh temanya mau lebih kemana. Karena biasanya kalau kalian ambil PhD, ujung-ujungnya ketika kalian nyampe sana, pasti akan ada yang diubah lagi sama supervisor kalian. Jadi kalian submit dulu draftnya ke supervisornya, selama sekalian, kalau saran aku, CV kalian masukin sama degree kalian. Karena mereka mau tahu kalian dari uni mana, CV kalian tuh kalian udah punya pengalaman kerja apa aja. Bisa mereka mau lihat dari situ. Oke? Nah, kalau dalam 2 minggu, kalian sudah kirim dan mereka nggak bales, kalian nanti bisa email ke saya, nanti saya bisa bantu chase ke fakulti. Oke, sistemnya seperti itu. Nah, ini dokumen yang kita butuhkan. Kalau yang kalian lihat di depan, pasti copy paspor kita halaman depan kita minta, research proposalnya pasti, officialnya kita minta,
transkrip dan ijazah dari S1 dan S2 kalian, IELTS atau TOEFL atau another English language test yang memang di-approve dari university, 2 surat referensi, dan juga personal statement. Personal statement ini juga sebenarnya nggak perlu, kemarin aku terima student personal statement-nya 4 lembar, which is sebenarnya kita nggak perlu segitu banyak. Personal statement-nya biasanya kita minta sekitar 250 sampai 500 kata aja, jadi jangan banyak-banyak. Oke. Jadi kurang lebih sekitar, biasanya kalau aku senengnya sebenarnya 1 lembar sampai 1,5 lembar A4 kurang lebih itu udah cukup banget. Jangan banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nggak akan dibaca juga sama admission kita. Jadi 250 sampai 500 kata aja itu udah cukup banget. Oke, I think that's all. Ini kontak saya, ini email saya, mau kontak saya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau nanya-nanya nanti soal dapetin LOE atau nanti cara apply-nya gimana atau major yang lebih detail, nanti bisa langsung kontak saya. Sama ini Kak, PPT-nya yang ini yang kemarin dikirim Kak Yurika ke saya Kak? Iya, tapi ini hari ini aku udah tambahin lagi Zam yang voice counselor, karena kemarin itu kan aku belum masukin yang voice counselor. Heeh. Eh, itu yang aku baru mau tanya itu, soalnya agak yang beda yang di situ. Yang ini boleh Iya, dikirim ke Azam lagi, boleh. nanti Boleh. saya boleh share ke teman-teman yang lain? Boleh, nanti aku bisa sharing juga gitu. Aku Terima kasih. sebenarnya aku mau share ini sih, aku mau kirimin juga list brosur S1 sama S2 kita, karena di situ kan ada list majornya apa aja dan juga IELTS-nya butuhnya berapa. Baiklah. Jadi kalau aku coba ya, kalau aku bisa share di Gini aja Kak, nanti di IGPPI Belfast, nanti aku taruh link untuk teman-teman yang ikut di sini bisa memasukkan alamat emailnya di situ. Yes. Kami akan berusaha untuk alamat email itu hanya dikirimkan ke Kak Yurika doang. Jadi kami berusaha untuk mengamankan data teman-teman juga hanya untuk Kak Yurika doang untuk keperluan ini aja, untuk keperluan sharing informasi beasiswa, terus juga informasi tentang QUB. Karena informasinya tadi banyak banget dan sepertinya beberapa pertanyaan sudah di-cover sama Kak Yurika, jadi aku seneng banget hari ini. Wah, udah komplit semuanya, Hopefully ya. rasa grup udah dari situ. Ada nggak beasiswanya? Ada dong, tapi ya gitulah ya. Oke. Nah, Itu worth it banget karena kalau dipikir-pikir potongan segitu tuh gede banget gitu kan. Dari jumlah seberapa jadi berapa. Itu keren banget nih gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang ambil S2 di sini 1 tahun doang nih. Jadinya ya udah itu udah dipotong setahun di sini gitu. Terus kemudian kita akan tanya-tanya dulu ke yang lain. Kak Yurika mungkin sebelum sebelum kita ke beasiswa-beasiswa yang lain, aku mungkin mau tanya beberapa terkait dengan yang tadi mana catatannya Azam. Oke, Kak berarti kalau misalnya untuk pendaftaran via Kak Yurika dulu atau bisa langsung ke supervisor? biasanya kalau PhD, aku akan minta mereka email dulu ke supervisor, kirimin draft proposalnya. Karena biasanya kalau kirim langsung ke kita, tiba-tiba nggak ada supervisor yang cocok kan kasihan juga karena nunggu lama kan. Jadi biasanya aku akan minta mereka cek dulu tuh di link yang tadi aku kirim. Cek dulu, kalau memang ada, nanti aku kirim linknya di sini aja, jadi kalian bisa tinggal copy. Nanti kalau memang ada, baru nanti supervisor akan infoin ke studentnya, oke, aku udah oke nih sama gini, nanti kamu masukin official applications. Nah, baru abis itu mereka masukin aplikasi yang fullnya gitu. Jadi jangan masukin Soalnya aplikasi full dulu. betul, pengalaman yang di sini kan beda-beda termasuk saya nih. Saya kan termasuk yang agak rada bego-bego gimana gitu untuk masalah yang kayak gini. Jadi waktu itu saya nggak tahu nih sistem yang kayak gini tuh ternyata udah ada. Gue harus kemana gitu-gitu. Iya, Saya nggak tahu sebenarnya sama udah sekali. sebenarnya udah Jadi ada banget saya tuh. langsung admission dan saya nggak ngerti itu supervisor saya bakal siapa gitu ya. Saya berterima kasih banget kepada PPI Belfast karena melalui itu saya jadi kenal sama Mas Deli. Mas Deli yang ngasih informasi, oh PhD listnya di sini, supervisornya ada di sini nih Zam gitu kan. Oke, baik gitu kan. Akhirnya bisa dapat. Saya merasa bersyukur dan merasa beruntung banget sih. Tapi buat teman-teman yang ikut dalam sesi ini, saya rasa ini jadi informasi yang penting buat teman-teman besok. Jadi nggak perlu melalui susah payah saya gitu ya, langsung aja nanti lebih mudah. Semoga lebih mudah gitu. Nah, ini Thank tadi you saya banget baru Rika. share. Ada tambahan? Ya, tadi ini saya baru share link untuk yang PhD supervisor. Jadi kalian bisa buka di situ untuk lihat list semua supervisor PhD yang kita punya. Nah, yang link kedua ini saya untuk kasih lihat untuk opportunities yang kita punya sekarang. Jadi ada beberapa supervisor itu yang lagi nyari tim untuk mereka doing research bareng-bareng. Jadi mereka dapat fundingnya.
Jadi bisa bisa coba dicek kalau misalnya ada yang kira-kira ada yang sama, boleh di kontak ke mereka langsung gitu. Sekalian nih Kak, kalau teman-teman mahasiswa Indonesia di matanya QUB, wah matanya QUB serem banget ya. Menurut Mbak QUB Endah nih mahasiswa emang seru Indonesia banget nih ini Mbak kayak Endah kasih gimana pertanyaan. nih? Sebenarnya kalau kita pribadi sih so far kita sih sangat-sangat happy dengan student kita ya, karena memang student kita yang ke Belfast itu mungkin beda dengan student-student yang mungkin ke London. Tipe-tipe anak-anak yang mau ke London itu pasti yang suka kota besar, yang demen ya kasarnya hura-hura lah ya, karena party apa semua lebih gampang kan di London jujur. Di Belfast itu jujur pribadi memang mungkin kalau bagi teman-teman yang udah pernah ke sana, kotanya kan pasti relatif lebih kecil. Kalian dan kotanya pasti lebih sedikit orangnya karena kotanya nggak serame London atau even Manchester atau bahkan Edinburgh. Tapi yang saya suka sama anak-anak Queens itu kalian benar-benar support satu sama lain sih. Itu yang saya nggak lihat ketika waktu itu saya pernah kerja di UK University yang lain. Itu yang saya lihat sih. Dan PPI itu jujur saya bangga banget sama Mas Azam. Jadi you're really supportive untuk anak-anak yang memang bahkan mungkin yang masih nanya-nanya, yang masih belum tahu ke Belfast seperti apa, dan kalian benar-benar helpful sih. Karena aku dengar dari beberapa murid yang sudah yang rencana tahun ini berangkat itu mereka udah lumayan kontak anak-anak PPI dan mereka bilang semuanya sangat-sangat helpful. Jadi oke banget sih. Thank you so much PPI Belfast. Terima kasih. Semoga bisa kami teruskan terus. Karena lumayan juga, maksudnya pertanyaannya kadang kan beda-beda gitu ya Kak ya. Terus habis itu yang nanya jurusannya juga beda-beda. Terus habis itu terus gue harus merefer ke siapa nih gitu. Inilah kenapa kami juga promosi di sini. Ayo banyak yang QB biar jurusannya makin banyak nih yang ada di situ. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa itu langsung ke dia, ke siapa gitu. Dan juga kita jadinya lebih anget di sini karena di sini lumayan dingin kan ya Kak ya. Bener. So far sih anak Indonesia mungkin bagi yang teman-teman yang masih belum tahu Belfast berapa banyak sih. So far sih anak Indonesia kita di sana kurang lebih sekitar 60-an sih, 65 lah kurang lebih totalnya. Jadi lumayan naik jujur dibanding mungkin 2 tahun lalu, agak lebih sedikit mungkin aku nggak tahu kalau Mas Uki mungkin lebih tahu ya karena dirimu dari 2017. 2018 ya. Jadi mungkin kalau tahun ini hopefully kalau jadi semua tanpa ada COVID dan segala macam, karena kita rencana masih mau September intake, kita udah confirm 21 September untuk intake kita nanti, dan juga ada beberapa program master yang nanti akan ada di Januari juga. Jadi bagi teman-teman yang rencana mau apply untuk tahun ini masih buka untuk aplikasinya. Dan hopefully tahun ini lumayan banyak lagi ya Zam, karena aku tahu tahun ini S1-nya lumayan naik number anak-anak S1-nya. Senang banget dengar Gitu. informasi itu. Terima kasih Kak Yurika. Nanti buat terima kasih bisa join. Tapi stay dulu ya Kak ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Gitu. Boleh. Baiklah. Abis ini kita akan kok abis ini sih sekarang kita akan diskusi nih ya. Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman mungkin udah gatal banget nih kapan nih dijawab gitu kan ya. Nah, ini kita akan jawab satu-satu. Mungkin dari banyak pertanyaan mostly yang menanyakan tentang motivasinya apa sih, terus habis itu udah nyoba berapa kali gitu ya di sini, terus dapat beasiswanya keberapa gitu. Banyak yang nanya ke Kak Puspa nih. Boleh Kak Puspa dulu nih? Puspa? Suaranya belum terdengar Kak. Udah masuk ya? Ya, kecil banget tapi boleh dideketin itu mikrofonnya. Aku ganti-ganti headset dulu, kayaknya dua-duanya nggak working well deh. So sorry for this technical issue. Baiklah. Jadi aku langsung aja, beberapa udah aku catat pertanyaannya. Yang pertama, ini pertanyaannya sulit ya, karena secara natural sebenarnya semua orang pasti pernah mengalami. Cuman buat teman-teman yang mungkin hadir hari ini, kalau misalnya lagi gagal, ingat saya udah gagal 5 kali. Dan saya ngerasa bersyukur kenapa saya nggak menyerah pada percobaan keenam akhirnya berhasil. Kita nggak pernah tahu pada percobaan kenapa kita berhasil. Jadi apa yang coba? Cuman yang saya tekankan di sini mungkin harus evaluasi why-nya apa. Jadi teman-teman apply beasiswa itu sebenarnya ngapain gitu? Jadi kalau misalnya why-nya udah dapet, strong reason-nya, tujuan ngapain, bagus, kemudian dicek visi pribadi teman-teman dengan visi beasiswa atau penyedia
penyedia siswa itu sudah match belum. Sampai misalnya seperti misalnya mencari leadership, sedangkan saya orang yang penekanannya ke riset, kan udah nggak match ya, karena memang arah beda gitu. Jadi mungkin yang hal-hal cek lagi antara visi pribadi dengan visi siswanya. Kemudian tips yang ketiga, ini support system. Jadi jangan pernah sendiri, karena yang saya maksud dengan support system bukan hanya contoh-contoh yang sudah berhasil yang bisa tapi juga sesama teman-teman yang berjuang. Jadi gabung ke komunitas-komunitas yang memang satu angkatan. Jadi ada yang diajak ngobrol, nggak stres sendiri, dan juga kadang ngerasa oke, ternyata nggak cuma saya aja ya, karena teman-teman lain yang juga sama punya apa ya istilahnya tingkat stres juga sebelum mulai. Dan yang terakhir, suguhkan upaya terbaik. Jadi jangan upaya setengah-setengah, bukan upaya bagus tapi upaya yang terbaik yang sampai mentok nggak bisa diapa-apain lagi kayaknya. Setelah chevening ada ikatan nggak Kak? Harus mengabdi kemana gitu atau harus melakukan apa gitu? Kalau chevening itu nggak ada ikatan dinas, hanya saja kita setelah tamat nggak boleh 2 tahun balik. Jadi kalau memang mau kerja di luar negeri nggak ada larangan. Dan saya juga nggak bisa bilang itu diokekan karena bahasanya nggak boleh ke UK. Jadi selama 2 tahun itu nggak boleh ke UK. Cari biar yang stay-nya long gitu. Jadi tahun itu kalau teman kerja di luar silakan. Tapi sebenarnya 2 tahun ini kalau misalnya bisa, cuma ada penalti. Jadi kalau memang kerjanya dilihat bagus dan gajinya lebih gede daripada gaji, kenapa enggak? Karena banyak juga teman-teman angkatan sebelumnya katanya diterima di UK setelah selesai kuliah dengan lebih gede dari. Sorry Kak, aku boleh ulang lagi karena tadi nggak terlalu terdengar. Setelah chevening selesai lulus, dia nggak boleh kerja di UK. Bukan, terus cari permit stay lama itu nggak bisa karena harus 2 tahun. Cuman ini lagi yang mau saya tekanin itu kan bahasanya jadi, sedangkan untuk yang aplikasinya, implementasinya banyak juga yang balik. Dan itu saya gimana mekanismenya. Nah, ada ya bisa Jadi dikatakan ada memang tidak ada larangan untuk ke UK, cuman untuk permitnya tidak bisa lama begitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya mau kerja di luar negeri lagi boleh, atau balik ke negara masing-masing itu juga boleh. Jadi nggak ada ikatan untuk harus balik ke sana. Mungkin buat yang tadi teman-teman yang kurang mendengarkan tadi barusan, mungkin putus-putus, Kak Puspa ini sudah gagal 5 kali sebelum akhirnya mendapatkan chevening. Jadi 5 kali itu macam-macam beasiswanya, nggak cuma chevening juga. Terus kemudian kalau nggak salah juga beasiswa yang lain selain yang dari UK ya Kak ya. Terus kemudian untuk mendaftar pakai chevening, coba cek untuk matching antara arah tujuan kita sama univnya kayak gimana. Habis itu jangan lupa untuk tetap pakai support system. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam proses, jangan cuma nanya ke yang sudah dapat, tapi juga yang sedang dalam proses mendaftar beasiswa sehingga punya gambaran juga. Oh, sekarang itu sistemnya kayak gimana, terus habis itu apa yang kurang, terus bisa saling apa ya, memperbaiki diri pada saat proses pendaftaran sehingga bisa nanti hopefully bisa diterima dan juga nanti lulus untuk prosesnya. Begitu. Thank you Kak Puspa. Nanti kalau ada list pertanyaan lagi untuk Kak Puspa boleh dituliskan di chat, nanti kita akan sampaikan di sini. Selanjutnya ada pertanyaan nih terkait dengan motivasinya apa kalau yang LPDP gitu ya, terutama Mbak Konita nih. Mbak Konita ditanyain dari tadi nih. Boleh Mbak Konita? Motivasinya. Oke. Sama udah coba beasiswa berapa kali sih? Kenapa sih MSc-nya harus kenapa sih kuliahnya harus di UK gitu? Oke. Jadi kalau ya, alhamdulillah saya untuk percobaan beasiswa sendiri itu percobaan pertama alhamdulillah langsung dapat. Jadi jadi mungkin itu juga menurut saya tergantung
selain usaha seperti apa yang Mbak Puspa bilang, yang support system dan lain-lain, kita juga harus banyak doa sebenarnya. Jadi itu yang paling penting. Jadi alhamdulillah dapat pada saat, jadi first shotnya langsung dapat. Terus terkait motivasi, jadi mungkin karena saya fokusnya di bidang riset ya, jadi memang dari awal memang sudah ingin cari pengalaman riset yang sebanyak-banyaknya. Makanya saya setelah pada saat masih skripsi pun saya udah coba coba kontak supervisor pada saat itu, terus sudah coba cari supervisor atau profesor yang memang interest penelitiannya sama dengan saya, dan memang kebetulan waktu itu yang ada yang sama dengan kayak transdermal drug delivery itu adanya di sini, dan yang ya itu supervisor saya sekarang. Jadi mungkin itu sih, jadi tergantung motivasi kenapa harus di UK, kenapa harus di Belfast, kenapa harus universitas itu tergantung tergantung visi misi teman-teman sekalian gitu. Kedepannya bagaimana, teman-teman inginnya kedepannya akan jadi apa. Jadi sebenarnya saran saya kalau ingin pertama kali mau daftar beasiswa atau mau cari-cari tentang informasi tentang kampusnya, itu memang harus lebih banyak spare time buat googling, buat riset lebih jauh tentang apa beasiswanya, kampusnya apa, terus supervisornya backgroundnya bagaimana. Dan mungkin dalam sesi ini tuh sangat beruntung sekali karena Mbak Yurika sudah menjelaskan sangat detail tentang di Belfast, dan itu dulu saya tidak dapatkan mungkin yang kayak begitu. Jadi kemarin tuh cuma lihat di website, oh Belfast seperti ini, kampusnya seperti ini, atmosfer penelitiannya seperti ini, itu mungkin tidak segamblang seperti apa yang telah Mbak Yurika sampaikan sekarang. Jadi banyak-banyak cari informasi, banyak-banyak spare time untuk cari semuanya tuh tidak singkat begitu, bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, itu berbulan-bulan prosesnya. Jadi tidak seperti yang langsung ada semua informasinya, itu tidak. Jadi harus sabar dalam menjalani semua proses itu. Kayaknya seperti Panjang itu. ya prosesnya ya. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya terkait dengan LPDP, ada yang penasaran nih terkait dengan Mora ini jurusannya apa aja ya yang boleh diiniin sama Mora gitu, yang nanti akan bisa difasilitasi oleh Mora. Mungkin Mas Uki? Makasih atas pertanyaannya. Jadi Mora itu sebenarnya semua jurusan bisa, bukan hanya jurusan-jurusan keagamaan atau Islamic Studies, tapi semua jurusan umum yang ada di perguruan tinggi agama Islam. Meskipun misalnya kedokteran atau farmasi itu tetap bisa diakomodasi sama pihak Mora. Karena memang tujuan utama Mora adalah untuk meningkatkan SDM para dosen atau para tenaga staf yang ada di Kementerian Agama. Jadi tidak terbatas hanya Islamic Studies. Jadi meskipun embel-embelnya agama, Kementerian Agama, tapi terbuka untuk jurusan-jurusan umum. Cool. Kalau Mas Uki dulu cari beasiswanya udah berapa kali nih yang sekarang? Aduh, ini mengorek luka lama ini. Oh, jangan khawatir Mas Uki, saya udah daftar banyak banget nih, karena saya pernah ikut, maksudnya saya daftar untuk yang dia research group, saya coba daftar mungkin 20-an research group dan nggak ada yang keterima. So, that's it. Jadi Kalau kalau Mas Uki gimana? kalau pengalaman saya sih sebenarnya yang mengalami banyak kegagalan itu di S2. Pas mau S2 itu puncak kegagalannya di situ karena beberapa kali mencoba beasiswa Fulbright, ADS misalnya itu semua tertolak, bahkan hanya sampai hanya lolos administrasi, kemudian pas wawancara harus gagal lagi. Nah, akhirnya waktu itu saya sempat putus asa, jujur saya sempat putus asa, ya udah ambil dalam negeri aja, makanya S2 saya di dalam negeri. Nah, pas mau untuk lanjut S3 itu traumanya masih ada sebenarnya. Jadi saya tuh sempat berpikir udah S3-nya juga dalam negeri, tapi karena circle saya adalah orang-orang yang mungkin suportif, kemudian lingkungan saya juga memang visioner ya, orientasinya mereka adalah memang untuk pengembangan diri. Akhirnya saya termotivasi lagi. Jadi untuk S3 sebenarnya daftar pertama Mora langsung diterima. Tapi ya itu kegagalannya ada di S2. Tapi kalau di S3 alhamdulillah semua dilancarkan. Cool, alhamdulillah. Semoga lancar juga untuk risetnya sama nanti selesai lulus tepat waktu. Kemudian ada
tadi ada pertanyaan sebenarnya buat Mbak Puspa sih, terkait dengan kalau pengalaman organisasi, terus kemudian volunteer, itu boleh dianggap sebagai pengalaman kerja atau enggak, Kak? Atau yang disebut sebagai pengalaman kerja itu yang seperti apa oleh Chevening, Kak? Untuk spesifik bisa cek langsung ke website ya, tapi saya pernah kemarin misalnya tamat ternyata volunteer Eh, bisa Kak Puspa, mohon maaf, aku nggak bisa dengar ini. cek Ya, sih ya. Oke. Tadi saya udah sempat cek ke grup di namanya grup WhatsApp alumni Cibenur. Saya tanyain ada nggak yang tahun lalu nggak apa namanya tamat S1 tapi udah punya pengalaman itu ada dan pakai volunteer. Cuman di sana tuh ya di sana itu nggak ada sistem cross check. Jadi nggak ada cross checknya apakah volunteering itu ada jenis apa ya misalnya manajernya atau ada ketua program sama itu nggak ada cross check. Jadi saya coba balik ke website dan kalau memang ada celah bisa mengatakan kegiatan berorganisasi itu dipakai kegiatan kerja ya nanti interview verifikasinya. baik. Thank you, Kak Puspa. Mungkin tadi kalau misalnya ada yang kurang mendengar, pengalaman kerja itu bisa dalam bentuk volunteering, terus kemudian memang belum ada sistem untuk cross-check di situ, sehingga teman-teman bisa melampirkan kalau misalnya pengalaman kayak volunteering di misalnya organisasi sosial, ataupun apa namanya, yang tadi organisasi yang diikuti selama masa kuliah gitu. Kalau misalnya, karena saya juga selama di Indonesia, setelah saya selesai S2, saya juga ikut untuk volunteering, tapi lebih volunteering organisasi ALZI. Kalau misalnya teman-teman gitu ya, ada organisasi sosial di situ bisa ikut itu selama kuliah ataupun sekarang gitu ya, misalnya baru semester 3 gitu atau semester 4 bisa dikumpulin tuh volunteering-volunteeringnya nanti bisa digunakan untuk proses pendaftaran chevening-nya gitu. Kalau misalnya bisa dapat surat atau keterangan gitu ya bahwa lo udah volunteering di mana gitu, itu kan lebih bagus lagi gitu ya Mbak Puspa ya. Sebenarnya iya karena di interview nanti sistemnya verifikasi. Jadi apa aplikasi kita selama proses administrasi itu nanti verifikasi pada saat ini. Jangan sampai nanti kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita taruh di portal di interview. Baiklah, karena nanti akan diceknya terakhir ya. Maksudnya kita akan ketahuannya terakhir nih, beneran apakah gak nih volunteeringnya di situ gitu ya. Oke, thank you Mbak Puspa. Semoga jadi informasi untuk teman-teman yang lainnya. Terus kemudian ada pertanyaan tentang untuk menentukan universitas di LPDP kayak gimana ya? Mungkin kita tanya Mbak Febri nih. Kita belum lihat Mbak Febri lagi nih, gitu. Mbak Febri, halo. Halo, ya. Halo. Baik. Sorry Mas Gimana nih Reza. Mbak untuk yang menentukan universitas atau secara secara ini ya, secara apa ya namanya, general karena kalau tadi kan kita udah kenal oh QUB nih, QUB bagus banget nih, pilihan nih, LPDP masuk nih gitu kan, masuk dalam list. Tapi kalau secara general untuk LPDP cara menentukan univnya bagaimana ya, Mbak ya? Maksudnya kalau kita pilih uninya ya, kita mau pilih universitas yang mana gitu. Betul. Jadi kalau saya sih nomor satu paling enggak kalau misalnya untuk list universitas tahun ini belum keluar, bisa cek di tahun sebelumnya list universitas yang terdaftar di LPDP. Kemudian pilih juga nih kira-kira saya bisa masuk lewat jalur mana ini, reguler, afirmasi atau budi gitu ya. Kalau misalnya udah ketemu, kemudian kita bisa lihat majornya kita apa, farmasi kah, kemudian engineering atau apa, kemudian di list. Nah, mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya, dari saya farmasi, sudah saya list nih untuk yang LPDP. Kemudian karena saya kebetulan sudah berkeluarga, jadi ada faktor lain yang saya pertimbangkan untuk memilih universitas gitu. Jadi barangkali di sini ada yang nanti mau bawa keluarga, bisa. Jadi kemarin itu ketika saya list ada beberapa ada di Amerika, farmasi ada di Amerika, kemudian ada juga di Jepang, kemudian ada di UK sendiri ada beberapa universitas di beda kota gitu ya. Kemudian kenapa jatuhnya pilih ke QB gitu? Di QB sudah bagus ya, kita tahu dia nomor satu untuk farmasi dan farmakologi.
Kemudian kalau di Amerika mungkin karena faktor keamanan jadi saya skip itu semua yang di Amerika gitu ya. Kemudian ada lagi yang di Jepang nih, di Tokyo gitu. Saya sih mikirnya gini, aduh kalau saya di Jepang saya harus mikir lagi nih bahasanya bagaimana gitu. Kelihatan banget orang males ya gitu. Kemudian sudahlah skip gitu. Jadi pilihannya adalah antara Australia dan di UK ini. Kemudian saya coba masuk ke website universitasnya, kira-kira file research saya ini mana yang cocok gitu. Akhirnya saya masuk di Cube. Saya coba hubungi supervisornya. Jadi proses mendaftar saya di QB ini saya sudah menghubungi paling tidak tiga supervisor. Nah, supervisor yang pertama saya hubungi dia welcome, tapi waktu itu saya bilang bahwa saya belum dapat funding, jadi saya belum dapat beasiswa, cuman approach dia bilang oke gitu ya. Kemudian karena karena saya dosen ya, jadi permasalahannya lebih linearitas dari studinya. Jadi yang pertama saya apply itu biologi, akhirnya saya lepas karena takutnya nanti bermasalah ketika saya kembali ke Indonesia. Kemudian yang kedua, akhirnya saya fokusnya di farmasi. Farmasi itu ada satu supervisor yang saya hubungi tapi responnya lama gitu ya. Akhirnya saya coba hubungi profesor lain yang ada di farmasi dan responnya cepat. Jadi menurut saya kalau misalnya untuk yang mau PhD, faktor selain universitas itu yang menentukan juga adalah kecepatan supervisor dalam membalas email kita gitu ya. Kalau kalau supervisornya terlalu sibuk itu pasti oh ya seperti di Belanda juga saya juga apply. Aduh, saya kok banyak apply ya universitas. Itu lama sekali. Saya baru dapat respon itu sekitar 3 bulan gitu. Jadi akhirnya saya skip lah. Ini nanti kalau misalnya saya lanjut terus pasti akan hambatan juga untuk studi saya gitu sih. Itu sih untuk pemilihan universitasnya, Mas Azam. Baik. Tentunya pasti lihat ini ya list yang di LPDP ya, Ya, ataupun nomor di satu. beasiswa lainnya. Karena di LPDP listnya diperbarui terus-menerus. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Konita, kita perlu cek lagi listnya berubah nggak untuk yang tahun ini atau tahun depan. Sejauh ini sih untuk QB masih masuk dalam list, terutama untuk yang LPDP Budi. Untuk yang reguler ada beberapa major yang mungkin tidak bisa difasilitasi, tapi kita nggak pernah tahu next year atau next batch itu akan seperti apa. Jadi tetap cek dulu untuk ininya listnya. Memungkinkan nggak untuk beasiswa LPDP ini untuk lulusan S1 luar negeri? Kalau untuk LPDP reguler ataupun S1 masih masih bisa, asalkan teman-teman maksudnya UNI gitu ya, untuk yang LPDP itu sangat bisa sekali gitu. Oke, ada pertanyaan lain tadi aku mau nanya apa ya, jadi lupa terkait dengan Mbak Febri, masih Mbak Febri dulu ya. Mbak Febri, kalau misalnya udah jadi PNS, sorry, kalau apply beasiswa sudah jadi PNS, kelebihan sama kekurangannya apa dalam beasiswa? Kalau misalnya udah jadi PNS nih, terus lebih gampang apa lebih susah untuk dapat beasiswa Mbak Febri? Kalau menurut saya nih, pengalaman nih kalau sudah jadi PNS itu akan lebih mudah sekali gitu. Karena kan pada sesi interview, interviewernya akan tanya gitu ya, ini next stepmu apa nih kalau misalnya udah balik ke Indonesia gitu. Jadi bisa dikaitkan sama pekerjaannya yang PNS itu. Jadi akan lebih aplikatif gitu ya. Jadi sudah apalagi kan sudah ada pengalaman kerjanya, kemudian nanti ke depannya mau seperti apa gitu itu. Jadi sangat menguntungkan sekali kalau PNS. Bukan berarti yang non PNS enggak itu ya. Gitu. Ya, saya juga nggak PNS kok. Ya, nah itu Belum. Apa? Nggak tahu lah. Let the future hold. Tapi saya ketika saya mendaftar, saya bukan dalam posisi saya PNS. Saya punya NIDN sehingga jalur yang dipakai adalah yang Budi. Jadi buat teman-teman yang udah ada NIDN, pilih jalur yang benar, yang LPDP Budi gitu. Baik itu DN maupun LN. Terus kemudian itu juga berlaku untuk yang beasiswa yang lainnya. Mbak Febri, sebelum ada tambahan mungkin Mas Sukirman?
Ya, jadi itu tadi kan kelebihan kalau kita PNS itu akan memudahkan proses pencarian sponsor. Nah, kalau dari segi mungkin kelemahannya itu kalau PNS itu lebih ribet di administrasi, termasuk urus surat tugas belajar, setnek itu betul-betul menguras tenaga dan pikiran karena kita harus dapat izin dari pimpinan. Nah, meskipun misalnya kita dapat support dari udah dapat funding dari provider scholarship itu, tapi ketika pihak kampus tidak mengizinkan itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi agak ribet di administrasi. Ya itu tambahan dari saya. Approach Oke. ke ininya, universitasnya Iya. sendiri berarti. Terus kemudian mungkin pengalaman buat teman-teman semuanya bisa dari Mbak Febri, Konita atau Mas Sukirman yang mau share terkait dengan kalau pas mau dapat LOE itu ada interviewnya nggak sih? Mas Azam, boleh nggak? Ini saya barusan baca nih ada pertanyaan lanjutan ya. Kalau misalnya PNS ada persyaratan Silakan. apply harus berapa lama gitu ya? Jadi sekalian aja biar nggak ada persyaratan berapa lama harus sudah jadi PNS baru boleh apply gitu ya. Jadi ada teman juga ini yang dia baru aja masuk jadi keterima di LIPI itu bisa langsung apply LPDP dan diterima. Jadi dia langsung ambil PSD. Jadi nggak ada masalah dengan tugas. Yang penting tadi seperti kata Mas Uki bahwa atasan mengizinkan itu nomor satu. Betul. Perlu dicek juga untuk peraturan dari institusinya masing-masing juga dari yang CPNS-nya juga gitu kan ya Mbak Febri ya. Karena ada beberapa yang Iya. mungkin agak lebih sulit untuk hal tersebut, tapi ada juga yang it is very okay dan mungkin malah dimotivasi untuk itu juga. Begitu. Tadi aku nanya apa ya. Ada proses interviewnya nggak untuk yang ambil PhD ini? Mas Sukirman Eh, mungkin. Kalau pengalaman saya, jadi ketika kita approach supervisornya langsung dan dia tertarik dengan eh, proposal yang kita tawarkan ke dia, itu biasa mereka nanti akan minta kita untuk Skype-an. Nah, nanti di situ ditanya, digali untuk mungkin Sorry Mas Suki, meyakinkan. tadi yang bagian itu putus-putus. Kenapa, Mas? Jadi saya ketika meng-approach supervisor itu dan ketika mereka tertarik dengan proposal saya, nanti mereka akan membuat appointment untuk interview melalui Skype-an. Jadi Skype. Nah, eh, mengapa mereka perlu menginterview kita itu untuk melihat kedalaman pemahaman kita terhadap proposal yang kita ajukan. Jadi untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa memang mahasiswa ini potensial untuk dibimbing. Karena mereka juga nggak mau ngambil resiko asal menerima mahasiswa juga. Jadi memang proses interview itu memang sangat penting untuk personal approach atau hubungan emosional dengan pembimbing. Ya, itu dari saya. Mungkin sekedar sharing sedikit ya, supervisor di sini yang saya rasakan, mungkin juga yang dirasakan teman-teman, mereka sangat suportif sekali. Saya belum pernah menemukan, karena mungkin saya juga baru setahun ya di sini ya, saya belum menemukan dosen yang killer dalam tanda kutip gitu ya. Semuanya baik-baik dan juga suportif. Kalau menurut saya dengan cara yang masing-masing. Ada orang yang lebih straight to the point, ada orang yang halus begitu, dan itu bervariasi banget. Tapi secara umum orang-orang di sini itu terbuka, terus kemudian juga mereka, kalau menurut saya ramah sekali. Saya Betul, agak betul. kaget dengan keramahan mereka gitu ya. Jadi saya, aduh, gue harus gimana nih ngomongnya apa nih gitu. Tapi ternyata ramah banget gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Saya sering Ah, bimbing di kafe, diajak bimbingan di kafe sama supervisornya, malah ditraktir. ah, Kita yang ditraktir. iya, iya, saya biasanya Spesial. kalau meeting kalau di Indo kan kita ke kantornya gitu ya, kemana gitu ya. Saya Betul. baru beberapa waktu yang lalu sebelum COVID tentunya sebelum social distancing, kita ngobrol di kafe, ngobrolin tentang oh ini proyeknya kayak gini 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 dan itu oh wow, this never happened with me. Ya. Tapi di sini itu terjadi. Walaupun sebenarnya kalau saya bimbing skripsi saya juga kadang-kadang di kafe sih. Jadi ya begitulah. Baik, nggak terasa waktunya udah lumayan lama banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya kasih rangkuman sedikit terkait dengan hari ini. Kita udah dapat informasi terkait dengan Mora, kemudian chevening, LPDP baik yang reguler maupun yang budi. Terus kemudian ada jalurnya masing-masing. Terus kemudian requirement-nya agak berbeda satu sama lain. Tentukan teman-teman kira-kira mau ambil yang mana sehingga teman-teman bisa bisa
bisa cek sekiranya mana yang lebih cocok untuk yang teman-teman. Terus apakah perlu nyoba semuanya? Kalau emang masih bisa dicoba semuanya, coba dulu semuanya gitu. Ya nggak? Kita kan nggak tahu. Tadi katanya tebar jala dulu gitu. Kita nggak tahu ikan mana yang kita dapetin gitu. So jangan jangan putus asa buat teman-teman yang masih berjuang dalam apa namanya untuk mendapatkan beasiswa. Teman-teman di sini yang sudah mendapatkan pun juga banyak gitu ya, gagalnya, ditolaknya, atau mungkin nggak dibalas gitu ya, atau mungkin banyak sekali ceritanya di belakang itu. Tapi at least at some point we got it, dan mohon doanya agar kami juga lancar untuk proses studinya. Terus juga kita saling Amin. mendoakan teman-teman yang di Indonesia bisa dapat untuk beasiswanya juga, sehingga bisa melanjutkan untuk studi lanjut dimanapun yang kalian mau, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Begitu yang terbaik untuk kita semua. Tentunya saya tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Mas Uki, Mbak Febri, Mbak Konita, Mbak Puspa yang udah jauh-jauh dari Bali nih ya, live dari Bali. Terus special thanks juga untuk Kak Yurika sudah join di sini untuk memberikan informasi terkait dengan QB. Ada informasi bonus juga tadi, teman-teman bisa tahu, oh ada ya beasiswa dari QB. Terus kemudian nanti informasi ini akan kami sampaikan melalui email, tapi yang email nanti Kak Yurika. Jadi kami dari PPI Belfast akan membuatkan Google Form untuk dapat data email dari teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman bersedia untuk dapat lanjutan informasi dari Kak Yurika, nanti akan diberikan informasi berupa tadi PPT-nya, terus kemudian ada informasi tentang S1, S2 maupun S3, termasuk juga mungkin ada tambahan terkait dengan foundation kali ya, dari Kak Yurika. Buat yang belum tahu, Kak Yurika adalah Chief Manager untuk International Office di Indonesia dari QUB. Jadi ini bukan apa ya, bukan kaleng-kaleng. Kak Yurikanya beneran. Ini staff beneran QUB dari official QUB International Office gitu kali ya. Gitu. Ribet bener dah Azam. Semoga informasi ini membantu teman-teman untuk punya gambaran tentang bagaimana sih beasiswa untuk kuliah di luar negeri, dan juga semoga berguna untuk teman-teman semuanya. Kami mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab pada sesi ini. Boleh silahkan untuk bisa hubungi PPI Belfast. Ada IG, YouTube, semuanya PPI Belfast. Jadi semua informasi ada di situ. Di PPI Belfast yang YouTube ada juga video-video untuk teman-teman bisa belajar tentang, oh kehidupan di sini kayak mana sih gitu kan. Terus kemudian selama COVID kayak gimana, ada informasinya di situ. Ada saya nanti di situ. Jadi jangan lupa untuk cek video di YouTube maupun di Instagram. Instagram kami akan banyak informasi di sana. So tunggu untuk acara-acara berikutnya. Thank you semua untuk join di sesi ini. Thank you untuk narasumber. Thank you semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you semuanya. Thank you semuanya Kak Yurika. Thank you. Boleh muncul satu-satu. Bye. Bye. Sehat-sehat ya. Stay safe everyone. Yeah, stay safe everyone. Bye-bye.